Evolusi Dewa Part 77 Final. Di udara, cahaya putih memenuhi langit. Sebuah formasi misterius besar setinggi 100 kaki menutupi area ini. Gelombang fluktuasi energi yang tidak jelas melonjak dalam formasi seperti air pasang, terus-menerus menekan ke arah Lin Haotian. Jika orang biasa ada di sini, dia mungkin akan meledak berkeping-keping di tempat. Seperti kata pepatah, mengapa menggunakan pisau jagal untuk membunuh ayam? Orang kuat klan Dewa Semu yang memimpin mensibir dengan bercanda, merupakan kehormatan bagimu untuk Mahtei dalam formasi pembunuh dewa. Dapat dilihat bahwa untuk mengumpulkan 5 manik rune kekacauan, bahkan jika Lin Haotian bukanlah ancaman di matanya, dia tidak menganggapnya enteng. Wajah Lin Haotian tenang, dan dia melirik kelima orang kuat klan Dewa Semu dengan acuh tak acuh, dan tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika Shen Jin menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan Kaisar Iblis. Jika orang-orang ini adalah pelayan murni para dewa, maka dia, yang juga telah melahap jiwa, seharusnya bisa melakukannya. Dengan perubahan pikiran, Lin Haotian tidak terburu-buru memanggil Xiao Bai dan yang lainnya untuk membantu, dan mencoba mengaktifkan bayi roh di badannya. Ledakan. Hampir seketika, kekuatan spiritual yang sangat dahsyat tiba-tiba melonjak, dan pakaian Lin Haotian langsung hancur menjadi abu. Saat kulit di badannya dengan cepat menggeliat, lapisan sisik naga gelap muncul. Kemudian, ekor naga dan sayap iblis juga memanjang dari punggungnya pada saat yang sama. Melihat ini, kelima dewa semu langsung terkejut. Namun segera, mereka membantah dugaan ini, karena fluktuasi energi yang berasal dari Lin Haotian tampaknya merupakan perpaduan dari berbagai sistem energi. Itu berisi kekuatan spiritual sistem seni bela diri manusia dan energi iblis dari iblis, dan bahkan mengandung kekuatan para dewa. Bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan ilahi? Mata dewa terkemuka tenggelam, dan dia menatap Lin Haotian dengan wajah terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan ilahi yang dimiliki Lin Haotian sangat murni dan kuat. Dalam hal ini, hanya jiwa sejati yang dapat mencapai tingkat energi ini. Pada saat ini, Lin Haotian telah meniru Shen Jin sebelumnya, menggunakan kekuatan ilahinya untuk memadatkan pola cahaya putih misterius. Ini adalah ketika pemimpin klan Dewa Semu melihat pola cahaya yang digambar oleh ujung jari Lin Haotian, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Para hamba dewa, dengarkan perintahku. Lin Haotian langsung mengaktifkan pola cahaya tersebut. Ketika dia berteriak dengan dingin, 4 pemimpin klan Dewa Semu tiba-tiba gemetar dan pupil mereka menyusut. Tuan, bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan? Seketika, mereka semua bertanya dengan hormat tanpa sadar, seolah-olah mereka adalah boneka yang dikendalikan. Hanya pemimpin klan Dewa Semu yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan jelas tidak terkendali. Singkirkan formasi. Di bawah kendali kekuatan jiwa, Lin Haotian tidak mengatakan omong kosong lagi dan memberi perintah secara langsung. Baik, Tuan. Segera setelah itu, keempat pemimpin klan Dewa Semu hampir secara bersamaan memutus pasokan energi ke formasi tersebut. Tanpa lebih dari setengah pengisian energi, tirai cahaya formasi tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Lin Haotian meninju, dan tirai cahaya formasi bergetar hebat dan tiba-tiba runtuh. Bagaimana mungkin? Pemimpin klan Dewa Semu menatap Lin Haotian dan bertanya dengan suara tajam, bagaimana kamu bisa mengendalikan pelayanku? Oh, keempat orang ini adalah budakmu. Mata Lin Haotian sedikit tenggelam, dan dia dengan cepat menemukan alasannya. Orang ini jelas bukan pelayan dewa, tetapi dewa semu sejati dengan jiwa ilahi di badannya. Dapat dilihat bahwa ada jiwa ilahi dari wilayah ilahi yang telah turun ke benua Changqiong lagi. Dalam sekejap, banyak kecurigaan muncul di benak Lin Haotian. Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya, tujuan Menara Babel selalu untuk mengumpulkan 6 jiwa ilahi sehingga mereka dapat mengatur susunan dan menyerang saluran bidang yang disegel. Bahkan jika serangan terhadap Menara Babel menghancurkan 5 dewa semu sejati, pasti ada banyak jiwa ilahi yang turun selama 10.000 tahun yang panjang ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengumpulkan 6 jiwa ilahi, Anda pasti dapat melakukannya. Namun, mereka telah berubah pikiran di era ini dan mencari 5 manik rune kekacauan. Kemungkinan besar jiwa-jiwa dewa itu gagal menyiapkan susunan untuk menyerang segel, jadi mereka mencari cara lain. Sementara Lin Haotian curiga, prajurit klan Dewa Semu di kepala juga menguraikan pola cahaya putih misterius.
Di bawah tekanan kekuatan jiwa, ia mendapatkan kembali kendali atas keempat pelayan. Lin Haotian tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, dalam hubungan tuan pelayan, ia bukanlah atasan langsung, dan prajurit klan Dewa Semu di kepala adalah tuan sejati yang menanam tanda budak. Bentuk manusia naga, jika aku tidak salah, kau seharusnya menjadi keturunan ras manusia yang memusnahkan menara Tongtian kita. Prajurit jiwa itu menatap Lin Haotian dengan wajah muram, mengingat catatan perang oleh para pelayan menara Tongtian yang tersisa. Di antara mereka, ada manusia lain bernama Senjin. Mereka semua adalah orang-orang penuh kebencian yang melahap kekuatan jiwa klan dewa mereka. Namun, setelah 10.000 tahun, dia tidak percaya bahwa kedua manusia ini masih bisa hidup sampai sekarang. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka adalah keturunan dari garis keturunan mereka. Sayangnya, tebakanmu salah. Mulut Lin Haotian dingin, dan saat suaranya jatuh, serangkaian bayangan binatang buas muncul dari udara tipis di area ini. Di 6 arah, Xiao Bai, Long Ya, kera iblis kuno, Huo Feng, Hubah, dan Yi Huang memimpin. Di belakang mereka, ada sejumlah besar iblis gelap dari jurang. Meskipun pertempuran seperti itu agak besar, karena ada jiwa di antara mereka, Lin Haotian tidak ingin membiarkan ikan lolos dari jaring karena kelalaiannya sendiri. Seperti yang kamu katakan tadi, mengapa menggunakan pisau jagal untuk membunuh ayam? Lin Haotian tersenyum dingin, tim hewan peliharaanku habis-habisan, dan itu harus dianggap sebagai semacam kehormatan bagimu untuk Mah Tei. Menghadapi sekelompok hewan peliharaan yang begitu kuat, ekspresi orang kuat klan Dewa Semu yang memimpin akhirnya melonjak dengan sedikit rasa takut. Mungkinkah kau adalah manusia, Lin Tian, saat itu? Dia menatap Lin Haotian dengan ngeri, nadanya penuh ketidakpercayaan. Kau tahu, bahkan garis keturunan para dewa mereka, jika mereka ingin hidup selama 10.000 tahun, sulit untuk melakukannya, kecuali mereka menggunakan metode penghentian waktu yang mirip dengan Wei Jiyuan, untuk memenjarakan badan dalam medan waktu tertutup, sehingga memperlambat penuaan. Namun, tidak ada artinya memperpanjang apa yang disebut rentang hidup dengan cara ini. Akhirnya tebakanku benar. Lin Haotian tidak berkomentar, dan kemudian suaranya tiba-tiba menjadi dingin, bunuh. Raungan, raungan, raungan. Saat Lin Haotian memberi perintah, dunia dipenuhi dengan raungan binatang buas. Kelompok hewan peliharaan yang dipimpin oleh Xiao Bai segera menyerbu seperti gelombang. Hampir dalam sekejap mata, 5 dewa palsu itu tenggelam. Bang, 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 pertempuran sengit terdengar terus-menerus. Namun, menghadapi kelompok hewan peliharaan yang kuat ini, perlawanan mereka seperti gelombang, dan itu benar-benar sunyi. Swoosh! Pada saat ini, prajurit jiwa yang dipotong-potong oleh banyak iblis gelap jurang tiba-tiba terbang keluar dengan cahaya putih. Kecepatannya secepat kilat, dan langsung keluar dari pengepungan kelompok hewan peliharaan. Tidak diragukan lagi itu adalah jiwa. Meskipun badan yang mengambil alih sudah Mah Tei, itu tidak akan memiliki efek fatal pada jiwa. Lin Haotian jelas mengharapkan ini. Melihat jiwa yang ingin melarikan diri, dia mengulurkan tangannya, dan tungku pembakaran surga menyala dalam sekejap, tiba-tiba berubah menjadi api, dan mengejarnya dengan cepat. Mata Lin Haotian sedikit mengembun, dan tangannya dengan cepat berubah menjadi segel rune. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang api yang mengamuk menyapu, membentuk pusaran api dalam sekejap, dan langsung menyedot jiwa ke dalam tungku. Tungku pembakaran surga ding ini awalnya adalah senjata pembunuh yang secara khusus ditempa oleh Raja Iblis Api untuk menghadapi para dewa. Manusia kutu kupret, lepaskan aku dengan cepat, atau aku akan membuat kalian manusia menderita. Jiwa itu tersedot ke dalamnya, dan tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat keluar dari tungku. Dalam ketakutan, ia mulai mengancam dan memarahi dengan marah. Lin Haotian tidak menyia-nyiakan kata-katanya dengannya, dan langsung mengaktifkan tungku pembakaran surga untuk memurnikan jiwa. Wush! Untuk sesaat, api merah menyembur keluar dengan liar, dan seluruh tungku pembakaran surga dipenuhi dengan udara panas. Ruang di sekitarnya bahkan menghasilkan lingkaran riak di bawah erosi gelombang panas ini. Tidak sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya suhu api di tungku itu. Setelah beberapa saat api memudar, Lin Haotian melambaikan tangannya, dan penutup tungku yang berat itu langsung terangkat. Dalam sekejap, api merah tiba-tiba melesat ke langit. Pada saat yang sama ketika api menghilang,
badan jiwa energi putih juga muncul di kehampaan. Ada sepasang sayap cahaya di punggungnya, dan pola cahaya bertahan di seluruh badannya, memancarkan fluktuasi energi murni. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah jiwa yang dimurnikan. Kesadaran dirinya telah sepenuhnya musnah. Itu seperti badan energi tanpa kotoran, yang dapat diserap kapan saja. Seketika, pikiran Lin Haotian bergerak, dan kekuatan spiritual gelap melonjak, langsung mengembun menjadi pusaran gelap, langsung menelan jiwa. Dengungan. Ketika jiwa memasuki badannya, Lin Haotian segera merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat, mengalir melalui meridian badannya dan mengalir ke lautan dantian. Dengan bantuan kekuatan melahap, energi dalam jiwa sepenuhnya diserap dan menyatu dengan bayi rohnya. Ledakan. Dalam sekejap, badan bayi roh Lin Haotian tiba-tiba berubah. Dengungan. Seolah-olah menerobos belenggu, suara misterius terdengar, dan sepasang sayap hitam diturunkan dari belakang bayi roh lagi. Bersama dengan 10 sayap sebelumnya, tampaknya telah mencapai 12 sayap. Dibandingkan dengan sayap setengah hitam dan setengah sayap putih Senjin, 12 sayap Lin Haotian masih ditutupi dengan sayap hitam seperti sisik naga. Di atasnya, bahkan ada jejak pola cahaya putih. Pola cahaya ini jelas mengandung hukum asal-usul unik dari klan dewa. Jika diaktifkan, Lin Haotian juga akan mampu menguasai sistem energi yang berasal dari klan dewa. Mengenai kekuatan, Lin Haotian dan Shen Jin sudah lama tidak bertarung, dan perbedaan di antara mereka sulit untuk dinilai. Akhirnya aku berhasil menembus tahap awal alam kaisar. Merasakan fluktuasi energi yang melonjak di badannya, wajah Lin Haotian sedikit tergerak, tanpa banyak fluktuasi emosi. Dia segera mengeluarkan manik rune kekacauan luar angkasa dan langsung melayang di udara untuk duduk bersila, berniat untuk memurnikan dan menyerapnya di tempat. Selama 5 manik rune kekacauan tidak dapat dikumpulkan bersama, rencana para dewa semu itu akan terhalang dalam waktu singkat. Pada saat ini, Lin Haotian menggunakan seni bela diri Devouring the Starry Sky, dan energi hitam yang kaya terkondensasi lagi untuk membentuk pusaran gelap. Kekuatan melahap yang kuat meledak, dan manik rune kekacauan luar angkasa segera tersedot masuk. Meskipun manik rune hampir habis, energi yang terisi di dalamnya masih sangat luas dan tak terbatas. Kali ini, penyerapan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Namun, dengan perlindungan banyak hewan peliharaan, Lin Haotian benar-benar fokus selama seluruh proses penyerapan. Butuh waktu 5 hari 5 malam. Lin Haotian baru saja menyerap semua energi dalam Space Chaos Rune Bed, dan semua rune hukum di dalamnya tercetak pada bayi roh. Pada saat ini, Lin Haotian merasa bahwa pikirannya dipenuhi dengan informasi yang sangat rumit, yang tidak jelas dan sulit dipahami. Informasi tersebut adalah berbagai alam misterius hukum ruang angkasa. Namun setelah mencernanya, semua misteri hukum itu seperti pencerahan, menembus seluruh dunia pikiran, seolah-olah dia dilahirkan dengannya, baik dan akrab. Pada saat yang sama, aura di badan Lin Haotian juga melonjak gila-gilaan. Aura itu tidak berhenti secara bertahap hingga melonjak ke tingkat puncak Emperor Realm. Setelah beberapa penjelajahan, Lin Haotian terkejut menemukan bahwa setelah menyerap Space Chaos Rune Bed kali ini, dia benar-benar memahami 5 misteri hukum ruang angkasa secara langsung. Yang disebut misteri adalah keterampilan yang dibentuk dengan menggunakan kekuatan hukum. 5 teknik rahasia ruang angkasa ini adalah kecepatan, serangan, pertahanan, kekuatan, dan kendali. Teknik yang sesuai adalah teleportasi, tebasan dimensi, domain, distorsi, dan penjara. Setiap hukum ruang angkasa memiliki karakteristik energinya sendiri. Wush, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan sosoknya menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kehampaan lebih dari 10 kaki jauhnya. Selama seluruh proses, tidak ada tanda-tanda gambar sisa, yang jelas bukan gerakan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, dia menggunakan teleportasi. Lin Haotian tidak diragukan lagi cukup puas dengan teknik ini untuk pertama kalinya melakukannya sendiri. Di masa depan, bahkan tanpa bantuan Jingke, dia akan dapat datang dan pergi dengan bebas. Lin Haotian segera memiliki ide lain dan berencana untuk mencoba 4 teknik rahasia ruang angkasa lainnya. Cici. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, dia melihat retakan ruang angkasa tiba-tiba terkoyak di kehampaan di sekitarnya, menyebar dengan cepat dan gila-gilaan ke kejauhan. Saat kekuatan spiritual langit dan bumi melonjak tanpa henti,
ruang medan perang kuno ini seperti kiamat, mengalami perubahan drastis. Bang! Retakan ruang padat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terpelintir, dan kemudian disertai dengan suara keras, ruang yang awalnya tertutup tiba-tiba meledak seperti balon. Turbulensi energi ruang yang melonjak langsung mengguncang badan Lin Haotian dan terbang keluar. Pada saat ini, Lin Haotian buru-buru mengedarkan kekuatan spiritualnya dan memadatkan lapisan perisai energi spiritual pelindung di badannya. Dia terkejut dengan fenomena yang tiba-tiba ini, tetapi segera mengerti alasannya. Jelas, saat energi dari Space Chaos Talisman diserap olehnya. Penghalang ruang angkasa Dong Xuanzu dan medan perang kuno sebagai penghalang telah terintegrasi dengan dunia luar benua Changqiong. Saat gerakan besar ini pecah, sebagian besar ras dan kekuatan di benua Changqiong juga merasakannya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, kekuatan seluruh dunia tidak diragukan lagi mulai bergerak. Namun, bagi manusia Dong Xuanzu, hampir semuanya panik saat ini. Bagaimanapun, mereka telah hidup dan berkembang biak di penghalang ruang angkasa seperti ruangan yang hangat selama ribuan tahun. Sekarang mereka tiba-tiba harus menghadapi semua jenis ras aneh. Semua orang akan merasa tidak nyaman. Benua Changqiong, Kutub Utara. Tanah putih yang luas ditutupi dengan lapisan salju yang tebal. Jauh di dalam bumi, berdiri sebuah menara raksasa platinum, yang mirip dengan Menara Babel, tetapi skalanya jauh lebih kecil. Ini adalah pangkalan utama klan Dewa Semu. Saat ini, di lantai atas menara raksasa, lebih dari 100 prajurit Dewa Semu, dikelilingi oleh sebuah lingkaran, duduk bersila di berbagai arah. Area tempat mereka duduk penuh dengan pola misterius, yang jelas merupakan formasi misterius. Berdengung. Kemudian, gelombang kekuatan ilahi murni terpancar dari badan mereka, dan terus mengalir ke dalam formasi. Kekuatan ilahi yang kuat semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang hamba dewa. Jelas, ada jiwa ilahi di dalam badan para dewa semu ini. Jumlah ini benar-benar di luar dugaan Lin Haotian. Berdesir, setelah beberapa napas, saat formasi diaktifkan, jejak cahaya putih dengan cepat berkumpul dan segera mengembun menjadi tirai cahaya proyeksi. Adegan di tirai cahaya adalah jiwa ilahi yang dibunuh oleh Lin Haotian sebelumnya, disajikan dari sudut pandang visualnya. Lebih dari 100 dewa semu menatap pemandangan proyeksi di layar cahaya dalam diam. Sampai jiwa tersedot ke dalam tungku pembakaran surga, mata mereka menjadi suram dan dipenuhi dengan niat membunuh. Manusia keji yang memimpin pasukan untuk menyerang Menara Babel 10.000 tahun yang lalu masih hidup. Dewa semu dalam bentuk troll berkata dengan dingin, selain itu, bola jimat kekacauan luar angkasa juga diambil olehnya. Pria yang begitu kuat, ditambah kekuatan magisnya untuk memanggil hewan peliharaan, dan tungku pembakaran surga, jika kita tidak menyerang bersama, kita pasti tidak akan menjadi lawan orang itu. Semua dewa semu yang hadir mengangguk. Meskipun mereka datang ke benua langit satu persatu setelah Menara Babel dihancurkan, dan tidak pernah bertarung dengan Lin Haotian. Namun, mereka tetap tidak berani meremehkan rumor tentang Lin Haotian. Terutama setelah melihat rekan-rekan mereka terbunuh, mereka tahu bahwa Lin Haotian memiliki semua jenis kemampuan, dan mereka bukanlah musuh kuat yang dapat dihadapi hanya dengan mengirim selusin jiwa. Hanya dengan mengenali kemampuan lawan, kita dapat memecahkan masalah musuh. Setelah ribuan tahun menjaga profil rendah di benua langit, para dewa palsu ini telah mempelajari hal ini. Lokasinya seharusnya berada di zona isolasi di luar Dong Xuanzu. Semuanya, ikut aku untuk mengepung dan menekannya. Dewa palsu troll terkemuka berdiri tiba-tiba. Sosoknya yang tinggi dan kuat memancarkan aura kuat yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ledakan. Namun, pada saat ini, ruang di luar menara tiba-tiba berguncang. Gerakannya seperti gempa bumi yang kuat, menyebabkan seluruh menara raksasa berguncang. Perubahan mendadak itu membuat banyak dewa palsu yang hadir mengubah wajah mereka dan segera bergegas keluar dari menara. Pada saat yang sama, cahaya putih dan bayangan terbang keluar dari pintu keluar setiap lantai Menara Babel. Wus wus wus. Sosok-sosok yang padat itu seperti belalang, dan jumlahnya sangat besar. Barisan ini beberapa kali lebih kuat dari Menara Babel saat itu. Dan hanya ada 5 jiwa saat itu. Sekarang, ada lebih dari 100 master jiwa yang telah turun. Di udara, dewa palsu troll terkemuka menatap ke kejauhan dengan mata merah. Manusia kuat itu benar-benar menelan manik kekacauan ruang angkasa,
yang menyebabkan penghalang ruang angkasa Dong Xuanzu runtuh total. Melihat fenomena langit dan bumi yang tiba-tiba aneh ini, dia dengan cepat menebak alasannya dan berkata dengan suara yang dalam, rencana kita untuk mengumpulkan 5 manik kekacauan telah gagal. Mendengar ini, mata dewa palsu lainnya di sekitarnya semua tenggelam. Pemimpin, mengapa kita tidak mencoba kekuatan 4 manik kekacauan, mungkin kita bisa membuka jalan menuju alam dewa. Dewa palsu raksasa dari suku orc di sebelahnya menyarankan. Tidak ada tingkat keberhasilan 100%, jadi kita tidak dapat mencoba menggunakannya untuk saat ini. Dewa palsu troll itu merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, sekarang manusia yang kuat telah menyerap energi manik kekacauan ruang angkasa, kekuatannya pasti lebih tinggi. Kita harus menggunakan energi dari 4 manik kekacauan untuk memiliki kesempatan untuk memusnahkannya sepenuhnya. Kebijaksanaan dewa palsu troll itu jelas tidak rendah, dan suaranya penuh dengan aura pembunuh. Keberadaan Lin Haotian tidak diragukan lagi, dianggapnya sebagai ancaman terbesar bagi penaklukan para dewa atas dunia pesawat ini. Pemimpin itu bijaksana. Dewa palsu Behemoth merasa kagum, dan tidak berani membantah atau menolak keputusan dewa palsu troll itu. Pada saat ini, sesosok hitam terbang ke arah sini. Saat dia terbang mendekat, ternyata itu adalah seorang prajurit dari klan setan langit bersayap 10. Para dewa palsu dan banyak pelayan dewa yang hadir tidak mengambil tindakan apapun terhadap kedatangan orang itu. Jelas, setan langit bersayap 10 ini juga seorang pelayan dewa dengan tanda budak. Tuan, saya punya masalah mendesak untuk dilaporkan. Prajurit iblis bersayap 10 memberi hormat dengan hormat, lalu berkata kepada dewa palsu troll terkemuka, di istana Kaisar Iblis, hamba dewa langsungmu, Kaisar Iblis telah dikendalikan oleh manusia bernama Shen Jin, dan tahta telah dirampas. Mendengar ini, wajah dewa palsu troll itu tenggelam, dan dia bertanya dengan suara dingin, bagaimana situasinya? Bagaimana mungkin seorang manusia biasa menjadi Kaisar Iblis? Tuan, masalahnya seperti ini. Iblis bersayap 10 tidak berani mengabaikannya, dan dengan cepat melaporkan identitas Shen Jin, serta perilaku Kaisar Iblis yang tidak normal dalam beberapa hari terakhir, dan proses pemindahan tahta kepada Shen Jin. Setelah mendengar ini, dewa palsu troll itu tidak hanya tidak marah, tetapi malah berpikir keras. Situasi ini jelas bahwa segel budak Kaisar Iblis telah dikendalikan. Dan jika Anda ingin mengendalikan segel budak dewa mereka, Anda juga harus memiliki kekuatan jiwa untuk melakukannya. Mungkinkah manusia kuat bernama Lin Tian yang melakukannya? Memikirkan layar proyeksi yang pernah ditontonnya sebelumnya, di mana Lin Haotian menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan keempat hamba dewa, troll dewa semu itu memiliki beberapa kecurigaan di dalam hatinya. Namun, orang itu berada di medan perang kuno di zona isolasi, sangat jauh dari istana Kaisar Iblis sehingga sulit untuk mengendalikannya. Troll dewa semu itu membantah gagasan ini. Jika orang yang mengendalikan Kaisar Iblis adalah orang ini, maka dia juga memiliki kekuatan jiwa. Shen Jin, nama ini terdengar agak familiar. Kemudian dia tampak teringat sesuatu, matanya sedikit terkejut, dan dia bertanya dengan heran, mungkinkah manusia licik itu yang menyelinap ke Menara Babel dan melahap anggota klan dewa kita? Menurut catatan, mutiara dewa tampaknya telah diambil olehnya. Sambil menebak, jejak kemarahan melintas di mata dewa palsu troll itu, dan dia dapat memastikan identitas Shen Jin. Tanpa diduga, Shen Jin dan Lin Haotian mampu bertahan hidup dari era 10.000 tahun yang lalu hingga saat ini. Selain itu, tidak ada berita selama periode ini, tetapi pada saat kritis ini, mereka semua muncul pada saat yang sama untuk menghalangi rencana mereka. Pada saat ini, dewa semu Behemoth di sampingnya berkata dengan suara menyeramkan, aku akan segera membunuh orang itu. Jangan beritahu musuh terlebih dahulu. Bahkan jika kita kehilangan kekuatan boneka klan setan langit, rencana kita masih dapat berjalan seperti biasa. Dewa semu troll itu menghentikannya dan berkata dengan dingin, satu-satunya cara untuk melemahkan kekuatan semua pihak di dunia ini adalah dengan menciptakan perang rasial lagi dan membiarkan mereka saling membunuh. Sedangkan untuk kami akan menunggu sampai akhir dan menuai keuntungan. Saat dia berbicara, senyum kejam muncul di sudut mulut dewa semu troll itu, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Sampaikan perintah itu, dan boneka dari semua ras akan segera memulai perang. Ya, saat perintah dewa semu troll itu dikeluarkan,
setelah 10.000 tahun, dunia ini niscaya akan jatuh ke dalam api penyucian kehancuran dan perang lagi. Tian Kezu, Istana Phoenix Api. Di Aula Merah, Lin Haotian duduk di kursi utama. Sebagai kepala istana, Ouyang Hong berdiri dengan hormat di sampingnya. Lebih jauh ke bawah, ada tetua penjaga istana, Wei Gao, dan banyak kepala penjaga istana. Pada saat ini, mereka semua berdiri di aula dengan ekspresi serius, menatap Lin Haotian dengan penuh hormat. Tidak diragukan lagi bahwa setelah pengenalan dua tokoh besar, Ouyang Hong dan Wei Gao, mereka semua tahu identitas asli Lin Haotian. Kehidupan sebelumnya, Fang Baiyu, adalah suami dari kepala istana tua, Ouyang Gong, 10.000 tahun yang lalu. Dan hampir setengah dari kepala penjaga istana yang hadir adalah keturunan dari garis keturunan Ouyang. Dalam hal senioritas, mereka semua dengan hormat memanggil Lin Haotian leluhur tua. Leluhur tua, sekarang penghalang ruang angkasa Dong Xuanzu telah menghilang, bagaimana kita harus menghadapinya selanjutnya? Ouyang Hong jelas sedikit kewalahan oleh perubahan yang tiba-tiba dan besar, dan bertanya dengan hormat. Misi Anda adalah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan Tian Kezu. Lin Haotian berkata dengan tenang. Lebih dari sebulan yang lalu, dia sudah berdiskusi dengan Bai Lin, yang memiliki bakat militer yang kuat, di wilayah kekacauan. Dari sudut pandang geografis, Tian Kezu adalah daerah yang berdekatan di sisi kiri Dong Xuanzu. Jika ras asing menyerbu, mereka pasti harus menerobos tempat ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, selama klan Phoenix Api mempertahankan posisinya, Dong Xuanzu dapat menghindari dilema diserang dari kedua belah pihak. Sedangkan untuk daerah lain, Dong Xuanzu hanya dapat menghadapinya sendiri. Untungnya, klan Setan Langit, yang awalnya merupakan ancaman yang lebih besar, telah dikendalikan oleh Shen Jin. Dengan bantuan pasukan yang bersahabat ini, tekanannya pasti akan berkurang banyak. Aku tahu, harap tenang, leluhur, bahkan jika kita menggunakan kekuatan seluruh klan, kita akan mempertahankan Tian Kezu sampai Mahtei. Ouyang Hong tampak serius, mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, sudah ada pasukan besar yang ditempatkan di perbatasan. Dengan kekuatan militer klan Phoenix Api kita saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi klan Batu Barbar dan klan Tulang Sayap di dekatnya. Wus! Namun, saat dia baru saja selesai berbicara, sebuah catatan transmisi suara berwarna merah tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan perlahan terbakar. Ketika Ouyang Hong mendengar informasi dalam catatan transmisi suara itu, wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia buru-buru berkata, leluhur, seperti yang Anda duga, perang tiba-tiba pecah di berbagai bagian benua Changqiong. Pasukan dari berbagai ras saling bertarung. Dan ada juga laporan mendesak dari perbatasan. Klan Batu Barbar dan klan Tulang Sayap telah mengirimkan pasukan besar untuk menyerang benua Tianque kita. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Penghalang ruang benua Dongxuan baru saja menghilang, dan perang telah dimulai. Tampaknya kekuatan Dewa Semu di balik layar bergerak sangat cepat. Dia sama sekali tidak dapat menghentikan pertempuran antara berbagai ras. Sekarang tanggung jawabnya yang paling penting adalah menjaga klan Phoenix Api dan klan manusia. Setelah menstabilkan situasi, dia akan menemukan sarang para Dewa Semu dan memusnahkan mereka. Karena kita akan bertarung, jangan tarik tambang, berikan saja mereka pukulan yang menggelegar. Lin Haotian menyipitkan matanya sedikit, dan saat dia berbicara, 300 iblis gelap jurang tiba-tiba muncul di aula. Seketika, roh jahat hitam yang tebal dan dingin memenuhi seluruh aula. Para penjaga istana Phoenix Api terkejut. Menghadapi makhluk-makhluk gelap yang mengerikan ini, mereka semua gemetar dalam hati mereka. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa ini adalah hewan peliharaan leluhur mereka semua terkejut dan moral mereka meningkat pesat. Bagaimanapun, dengan bantuan iblis-iblis gelap jurang ini, kekuatan klan Phoenix Api tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Semuanya, dengarkan perintahku, ikuti aku ke pertempuran. Pada saat ini, Ouyang Hong tidak menganggap dirinya sebagai bangsawan di depan Lin Haotian, dan berencana untuk memimpin pasukan untuk bertarung secara langsung. Aku mematuhi perintah. Wei Gao dan banyak penjaga lainnya segera bersemangat untuk bertarung, dan mengikuti sosok Ouyang Hong dan bergegas keluar dari aula. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, hampir semua prajurit istana Phoenix Api diberangkatkan. Sosok-sosok merah yang padat melesat langsung ke langit. Hanya dalam waktu singkat,
mereka telah mengumpulkan barisan kuat yang terdiri dari puluhan ribu orang dan terbang menuju benua Tianque. Telah terjadi invasi alien di benua Tianque, dan benua Dongsuan seharusnya juga tidak dapat menghindarinya. Lin Haotian berpikir, dan telah melakukan gerakan instan, muncul di atas aula. Seketika, sosoknya bergetar, dan ledakan udara yang kuat terdengar, dan dia langsung berubah menjadi cahaya dan bayangan dan terbang ke langit yang jauh. Arahnya tepat ke wilayah benua Dongsuan. Dengan bantuan 300 iblis gelap jurang, Lin Haotian tidak diragukan lagi tidak perlu khawatir tentang klan Phoenix Api untuk saat ini. Pada saat ini, matahari terbenam. Di barat laut, tenggara, dan barat daya benua Dongsuan, 3 kekuatan ras sedang membentuk pasukan aliansi untuk mendekati perbatasan. Ketiga ras tersebut adalah para orc, para dead, dan para iblis kurcaci. Barisan yang begitu besar, seperti sekawanan serigala, dengan ganas memasuki tanah benua Dongsuan. Sepanjang jalan, kemanapun mereka lewat, semua makhluk hidup hancur. Pada saat ini, komunitas seni bela diri manusia Dongsuanzu dan pasukan dari berbagai dinasti dan keluarga semuanya keluar tanpa ragu-ragu untuk melawan invasi ras alien. Namun, invasi pasukan alien kali ini tidak di daerah yang sama, tetapi dibubarkan dengan cara yang sangat terencana, berusaha untuk sepenuhnya menutupi seluruh Dongsuanzu dan juga membubarkan pasukan pendukung sekte Jiuxuan. Untuk sementara waktu, perang pecah hampir di mana-mana di Dongsuanzu. Dengan perlawanan seperti itu, begitu garis pertahanan ditembus, wilayah manusia pasti akan jatuh sepenuhnya. Karena medan dan lingkungannya, wilayah kekacauan terletak di tepi perbatasan utara, dan musuh yang ditemuinya adalah para orc. Pertempuran defensif ini tidak diragukan lagi memainkan peran utama. Untungnya, pasukan es di wilayah itu bukanlah pasukan reguler biasa, tetapi pasukan gila. Di bawah kepemimpinan 12 penjaga darah, pertahanan kota tidak dapat ditembus. Para manusia serigala, harimau, dan manusia bersayap yang ingin memaksa kota untuk menerobos dibombardir sampai mati oleh ratusan meriam Lingyang di tengah teriakan. Rencana serangan besar-besaran para orc jelas memiliki pembagian level yang jelas. Kota-kota kekaisaran di dunia sekuler hanya mengirimkan para prajurit orc di bawah level raja. Para orc yang kuat di atas level raja sangat bertujuan dan memilih untuk menangkap para seniman bela diri manusia di istana seni bela diri di berbagai tempat. Hanya dalam satu malam, tanah Dongsuanzu dipenuhi dengan api perang. Banyak sekali nyawa yang terkubur dalam perang yang kejam ini. Benua Changqiong, 10.012. Awal musim panas. Perang rasial kedua, dalam konspirasi para dewa, akhirnya pecah lagi. Perang ini, seperti jaring laba-laba, menyebar ke setiap kelompok ras, dan tidak ada yang selamat. Namun, kecuali klan setan langit, klan manusia, dan klan Phoenix Api, sebagian besar seniman bela diri dari berbagai ras tidak tahu apa yang mereka perjuangkan. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus mematuhi perintah atasan mereka. Hampir dalam semalam, perang skala besar yang meliputi seluruh benua Changqiong ini sepenuhnya diluncurkan tanpa peringatan apapun. Tanpa mereka sadari bahwa pasukan dewa di balik kekacauan itu sedang duduk diam, semuanya bercokol di kutub utara, menunggu untuk menuai keuntungan. Wush! Di udara, Lin Haotian terbang secepat kilat. Para penyerbu alien yang ditemuinya di sepanjang jalan, tidak peduli seberapa kuat atau lemah, semuanya berubah menjadi abu dalam serangannya yang ganas. Melihat tanah yang penuh asap, Lin Haotian mengerutkan kening dan akhirnya menyadari bahwa pertempuran melawan invasi alien ini tidak lebih dari sekadar jebakan yang dibuat oleh para dewa semu. Karena, dalam pertempuran menyerang dan bertahan, korban dari kedua belah pihak juga meningkat dengan cepat. Dalam hal itu masih merupakan konspirasi untuk mencapai kekuatan para dewa. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk memicu perang ras ini, melemahkan kekuatan berbagai ras di benua langit, dan akhirnya memperbudak mereka. Meskipun dia mengetahuinya, Lin Haotian tidak berdaya saat ini. Sekarang para pemimpin berbagai ras seharusnya telah ditanami dengan tanda budak. Tidak diragukan lagi sangat sulit untuk menemukan mereka semua dan membunuh mereka satu persatu. Satu-satunya cara adalah menemukan sarang para dewa semu dan sepenuhnya memusnahkan jiwa-jiwa yang turun ke benua langit. Saat pikirannya berubah, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit dan terhubung ke Raja Belalang yang mengikuti Senjin. Dari informasi yang dikirimkannya, dia mengetahui bahwa situasi di sisi klan setan langit juga sedang diserang oleh pasukan troll.
Namun, Senjin, yang baru saja menjadi Raja Iblis, jelas lebih kejam. Dengan taktik pertahanan balik sebagai serangan, mereka langsung memimpin sejumlah besar Master Iblis bersayap 10 untuk menerobos pengepungan dan membunuh menuju wilayah troll. Seperti pedang hitam, mereka menusuk langsung ke area inti dengan segala cara dan menarik keluar Raja Troll yang memimpin pasukan troll di belakang layar. Dengan bantuan visi bersama yang disajikan oleh Raja Belalang, sejumlah besar Master Troll dan Master Iblis bersayap 10 bertarung dengan sengit di udara di Istana Troll. Energi iblis yang mengerikan melonjak tanpa alasan, dan suara pertempuran yang mengerikan datang satu demi satu. Di lingkaran pertempuran tingkat atas, Senjin, yang berwujud dewa dan iblis, bertarung melawan Raja Troll. Meskipun serangan Senjin ganas dan kuat, pertahanan Raja Troll jelas sangat kuat. Setelah beberapa pertarungan, mereka berhasil menahan sebagian besar serangan Senjin dan tidak mengalami kerusakan apapun. Selain itu, orang ini tampaknya adalah jiwa yang kuat, bukan hamba dewa yang murni. Bahkan jika Senjin menggunakan kekuatan ilahinya, dia tidak dapat mengendalikannya. Raja Belalang, bantu Senjin membunuh musuh. Lin Haotian segera memerintahkan, dan Raja Belalang mengangguk mengerti, dan langsung menggunakan keterampilan klon. Wus! Dalam sekejap, klon jiwa yang kuat tiba-tiba muncul. Dalam kasus replikasi lengkap, semua kemampuan yang dimilikinya sama dengan Dewa Semu Raja Troll. Dan saat klon bergabung dalam lingkaran pertempuran, tekanan pada Dewa Semu Raja Troll meningkat secara signifikan. Di bawah penahanannya, Senjin memanfaatkan situasi dan meluncurkan serangan ganas seperti hujan badai. Swiss! Pada akhirnya, cahaya dingin hitam lewat, dan kepala Raja Troll langsung terpotong oleh bilah tajam Raja Belalang. Jiwa yang keluar dari badan tidak punya waktu untuk melarikan diri, tetapi dipenjara oleh segel Dewa Senjin. Segera setelah itu, energi iblis hitam yang kuat menyapu dan langsung menelan jiwa itu. Teknik pencarian jiwa. Kali ini, Senjin tidak memurnikan dan menyerapnya. Saat teknik pencarian jiwa dilakukan, aliran informasi yang rumit tiba-tiba membanjiri pikirannya. Ia tidak berhenti sampai menemukan informasi yang diinginkannya, lalu langsung melahap semua energi jiwa dewa. Perang ini, jika kita hanya melawan, hanya akan terus berlanjut. Kita harus menyingkirkan kekuatan dewa di balik layar. Senjin jelas menyadari hal ini, dan menatap Raja Belalang, lalu berkata dengan dingin, teknik pencarian jiwa tadi telah menemukan tempat persembunyian orang-orang itu, di kutub utara benua langit. Daripada terus menghabiskan kekuatan, lebih baik mempertahankan kekuatan saat ini dan membunuh di sana secara langsung. Ia tahu bahwa Lin Haotian dapat mendengar kata-kata ini. Mendengar ini, Lin Haotian mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan ringan, itulah yang aku inginkan. Gagasan kedua belah pihak tidak diragukan lagi sepakat saat ini. Dalam hal ini, kita akan segera memobilisasi sebagian dari kekuatan utama untuk bergabung dan berangkat. Setelah berdiskusi sebentar, Lin Haotian dan Senjin mengangguk dengan pengertian diam-diam. Mereka berdua selalu bersemangat dan tegas dalam gaya mereka melakukan sesuatu, dan mereka segera mulai menerapkannya. Lin Haotian langsung memutus fungsi berbagi hewan peliharaan, tetapi Raja Belalang adalah jembatan terbaik antara dirinya dan Senjin, jadi dia tidak mengingatnya untuk saat ini. Saat ini, dia sudah berada di wilayah dinasti Yan Agung. Ketika dia masih menjadi siswa Akademi Tianyan, Lin Haotian ingat bahwa ada susunan teleportasi di pegunungan monster di dekatnya, yang dapat langsung diteleportasi ke Sekte Jiuxuan. Dalam hal ini, Lin Haotian tentu saja memilih rute tercepat. Bang! Ledakan gas yang kuat terdengar, dan Lin Haotian segera meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim, seperti kilat hitam yang melesat di langit. Saat dia perlahan-lahan mendekati pegunungan monster, dia dapat dengan jelas melihat pasukan dari banyak pasukan dinasti, bersatu dengan pasukan universitas di sekitarnya, membentuk garis pertahanan panjang di luar pegunungan untuk melawan sejumlah besar orc. Suara pertempuran yang memekakkan telinga memenuhi area tersebut. Namun, para orc berkulit tebal dan kuat, dan fisik serta efektivitas tempur mereka yang kuat jelas bukan keuntungan besar bagi prajurit manusia yang pertama kali bertemu ras ini. Sering kali dibutuhkan 2 atau 3 orang untuk menghadapi seorang prajurit orc. Jumlah personel itu sangat mahal. Melihat pemandangan ini, mata Lin Haotian sedikit tajam.
Meskipun dia terburu-buru untuk kembali ke Sekte Jiuxuan untuk memobilisasi pasukan utama, dia tidak akan mengabaikan situasi saat ini. Raungan. Seketika, raungan ganas meledak. Raungan tiba-tiba dari binatang buas itu membuat pasukan manusia yang mempertahankan garis pertahanan mengubah wajah mereka. Mereka mengira bahwa para ork musuh menyerang dari belakang, dan mereka menoleh untuk melihat. Melihat pemandangan ini, banyak pasang mata tiba-tiba menyusut ketakutan. Mereka melihat seekor naga hitam raksasa datang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Apa? Para ork benar-benar memiliki binatang perang seperti naga. Tidak, itu naga sungguhan. Mereka sudah berjuang untuk melawan para prajurit ork yang kuat itu, dan sekarang ada naga lain. Menghadapi makhluk yang begitu menakutkan dan kuat, hampir tidak ada harapan. Tiba-tiba, ekspresi ketakutan dan keputusasaan muncul di wajah semua seniman bela diri manusia. Hembusan angin bertiup kencang, dan bayangan hitam besar Longya terbang langsung menembus garis pertahanan pasukan manusia dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, mulut raksasa yang ganas itu terbuka dan menyemburkan api naga hitam. Bang, bang, bang. Api naga itu mengandung suhu yang sangat tinggi, dan semua prajurit ork yang terkena langsung berubah menjadi abu. Selain itu, napas api naga itu merupakan serangan yang menyebar ke area yang luas. Saat mendarat, tiba-tiba meledak dan menyebar liar dalam bentuk cincin. Dalam sekejap, sekelompok prajurit ork dipanen dengan teriakan. Ketika mereka menemukan bahwa naga iblis datang untuk membantu menyerang musuh, para prajurit manusia dan prajurit dari berbagai akademi langsung terkejut. Lihat, ada seorang pria berdiri di atas kepala naga. Bahkan beberapa prajurit manusia yang bermata tajam menemukan keberadaan Lin Haotian dan berteriak dengan gembira. Mendengar ini, mata yang tak terhitung jumlahnya segera tertuju, menatap prajurit manusia itu dengan kagum. Melihat seluruh dunia seni bela diri manusia, mereka hanya tahu satu orang yang dapat menjinakkan naga ajaib sebagai tunggangan, dan itu adalah kepala Sekte Jiuxuan, Lin Haotian. Mungkinkah dia? Di bawah, di barisan Akademi Tianyan, seorang wanita cantik mengenakan baju besi lembut berwarna perak tampak mencurigakan. Dia menatap sosok yang dikenalnya dengan linglung, dan matanya memancarkan sedikit kegembiraan, tetapi segera meredup. Wanita ini adalah Zhao Linger. Dulu, dia dan Lin Haotian adalah pasangan yang tinggal di bawah satu atap. Namun, sekarang, mereka seperti orang asing. Meskipun Zhao Linger telah menjadi instruktur senior di Akademi Tianyan, jarak antara dia dan Lin Haotian masih seperti dunia yang berbeda. Mundur cepat. Di bawah serangan ganas naga ajaib, formasi ofensif yang kuat dari pasukan ork benar-benar runtuh dalam waktu singkat. Untuk sementara waktu, ork yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik, membuang baju besi dan senjata mereka. Bagaimanapun, bahkan Raja Binatang Buas tidak dapat melawan naga itu, dan mereka, sekelompok antek, dibantai habis-habisan. Kita menang. Melihat pasukan musuh melarikan diri karena kalah, pasukan manusia yang bertahan di garis pertahanan bersorak kegirangan, dan moral mereka sangat tinggi. Dan semua orang tahu bahwa kemenangan ini datang dari bantuan Lin Haotian. Namun, saat ini, ketika mereka melihat ke langit lagi, mereka melihat bahwa naga itu telah meninggalkan daerah ini dan terbang menuju kedalaman pegunungan monster, dan segera menghilang. Di lembah yang jauh di dalam pegunungan, ada sebuah altar. Altar itu ditutupi dengan formasi rune ruang angkasa yang misterius, dan dua diaken berjubah putih bertanggung jawab atas formasi teleportasi. Tuan, itu Anda. Mereka jelas telah melihat Lin Haotian sebelumnya, dan ketika mereka melihat bahwa itu adalah dia, mereka membungkuk dan segera mengaktifkan formasi. Bas, sosok Lin Haotian menyapu ke altar, dan saat energi formasi diaktifkan, dia menghilang di atasnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di stasiun teleportasi lembah di pulau tempat Aula Diaken berada. Lin Haotian melihat sekeliling dan menemukan bahwa jumlah Diaken yang ditempatkan di sini jelas telah berkurang lebih dari setengahnya. Tampaknya mereka semua dipindahkan ke berbagai daerah untuk membantu melawan invasi ras asing. Selamat datang, Guru. Puluhan Diaken berjubah putih semua memandang Lin Haotian yang baru saja diteleportasi. Setelah memastikan identitasnya, mereka segera memberi hormat dengan kagum. Sampaikan perintah,
Segera panggil murid-murid alam suci di sekte dan cepat pergi ke alun-alun Zhongwu. Perintah Lin Haotian. Ya, para diaken berjubah putih tidak berani mengabaikan perintah guru, dan buru-buru mengeluarkan jimat transmisi suara dan menyalakannya satu demi satu. Ketika mereka menyelesaikan tugas, mereka terkejut menemukan bahwa Lin Haotian telah pergi pada suatu saat. Puluhan menit kemudian, alun-alun Zhongwu. Puluhan ribu murid sekte Jiuxuan berkumpul di sini. Orang-orang ini semua adalah pejuang alam suci, dan mereka juga merupakan tulang punggung sekte Jiuxuan yang bertanggung jawab untuk menjaga sekte tersebut. Adapun murid-murid lainnya, mereka dipimpin oleh Wei Ping dan didistribusikan di berbagai daerah di Dongsuansu. Pada saat ini, Wei Jiyuan, 9 kepala aula, serta Qin Yu, Lei Meng, dan Gu Yunle semuanya muncul di alun-alun Zhongwu. Mereka menatap Lin Haotian dengan bingung. Mereka jelas tidak dapat menebak apa niat Lin Haotian untuk tiba-tiba kembali dan dengan tergesa-gesa mengumpulkan semua orang di sini. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi? Tangan hitam di balik perang ras ini adalah kekuatan klan dewa. Aku dan Kaisar Iblis dari klan Iblis Surgawi saat ini telah menemukan tempat persembunyian mereka. Lin Haotian tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia menyapu matanya dengan tajam ke banyak murid sekte yang hadir dan berkata dengan sungguh-sungguh, tujuan mengumpulkan semua orang di sini kali ini sangat sederhana, yaitu, untuk mengikutiku ke Kutub Utara dan membunuh semua orang itu. Biarkan dunia kita kembali damai lagi. Mendengar ini, semua orang sedikit tercengang, tetapi pemandangan itu masih sunyi, dan tidak ada yang menyela kata-kata Lin Haotian. Kita akan mempertaruhkan nyawa kita dalam ekspedisi ini. Lin Haotian berkata terus terang dengan tatapan mata tegas, aku tidak akan menjamin bahwa kalian semua yang pergi bersamaku akan dapat kembali hidup-hidup. Tetapi pertempuran ini sangat penting. Apakah keturunan kita dapat terus berkembang di tanah ini tergantung pada ekspedisi kita kali ini. Apakah kalian siap? Begitu kata-kata itu terucap, suasana di lapangan tampak membeku dan tetap sunyi. Namun, suasana beku ini segera dipecahkan oleh teriakan-teriakan yang penuh semangat. Kita akan mengikuti Tuan sampai Mahtei dan bertarung melawan kekuatan para dewa. Raungan rendah yang datang satu demi satu bergemuruh seperti guntur, dengan momentum yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, Wei Jiyuan, yang sedang menonton, menarik napas dalam-dalam, dan tangannya di lengan bajunya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar saat ini. Mendengarkan raungan di sekitarnya, darah di badannya yang telah tertidur selama bertahun-tahun juga menunjukkan tanda-tanda mendidih saat ini. Melihat para murid sekte Jiuxuan yang bersemangat tinggi dan Lin Haotian yang berdiri di udara seperti senjata dewa, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Tiba-tiba, Wei Jiyuan merasa seolah-olah dia telah kembali ke 10.000 tahun yang lalu, seperti hari ini, ketika dia akan mengikuti Yang Mulia Putra Dewa untuk menyerang Menara Babel. Karena kita sudah siap, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Haotian tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan terbang terlebih dahulu. Ayo pergi. Wei Jiyuan juga melangkah keluar pada saat ini, dan kemudian dengan teriakan yang dalam, dia memimpin banyak diaken dan master untuk terbang ke atas. Wus wus wus. Segera setelah itu, 9 master aula dan puluhan ribu murid sekte Jiuxuan di alun-alun, tanpa penundaan, semuanya terbang ke udara, dengan suara angin kencang yang memecah. Wow, para murid sekte di bawah alam suci yang tidak dapat keluar untuk berpartisipasi dalam perang, pada saat ini, mengepalkan tangan mereka dengan sangat teratur ke arah langit. Guru, saudara-saudara. Kemudian, serangkaian raungan tragis terdengar, kami di sini, menunggu kembalinya Anda dengan kemenangan. Pada saat yang sama, di Istana Kaisar Iblis, sejumlah besar master klan Iblis Langit yang dipimpin oleh Shen Jin bergegas ke langit seperti gelombang hitam. Hingga senja, ras manusia dan klan Iblis Langit, dua kekuatan yang selalu tidak cocok, kini bertemu di Kutub Utara karena hubungan antara Lin Haotian dan Shen Jin. Di atas salju putih, kedua belah pihak saling berhadapan. Dengan momentum yang begitu kuat, mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa perang akan segera dimulai. Itu iblis bersayap itu. Kembali di medan perang kuno, banyak saudara kita yang dibunuh oleh orang-orang yang penuh kebencian ini. Dalam kelompok formasi sekte Jiuxuan, beberapa murid aula dalam melihat sejumlah besar klan iblis langit terbang di kejauhan, wajah mereka terkejut, dan mereka semua berbicara dengan marah. Namun, sebelum datang ke sini,
Lin Haotian telah memberitahu mereka bahwa klan Iblis Langit adalah pasukan sahabat mereka. Oleh karena itu, saat ini, bahkan jika mereka bertemu musuh, banyak murid sekte Jiuxuan harus menahan amarah mereka. Hei, sepertinya ada manusia di depan kelompok iblis bersayap. Saat kelompok iblis itu mendekat, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka jelas menemukan Shen Jin, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Apakah karena dialah guru kita membentuk aliansi dengan kelompok iblis bersayap yang penuh kebencian ini? Dalam hal ini, banyak murid sekte Jiuxuan curiga dan mengerti alasannya. Namun, beberapa murid sekte itu sedikit khawatir bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh para iblis. Hah, orang itu adalah Shen Jin. Saat dia terbang mendekat, Wei Jiyuan akhirnya melihat penampilan Shen Jin. Menatap wajah yang dikenalnya dengan linglung, pupil matanya sedikit menyusut, dan dia segera mengenalinya. Dalam sekejap, diaken tua itu dipenuhi dengan emosi. Berpikir kembali ke saat dia bertemu Lin Haotian dan Shen Jin, mereka semua adalah orang muda. Namun sekarang setelah waktu berlalu, keduanya masih muda dengan jiwa yang mulia, sementara dia sudah menjadi orang tua berusia 70-an. Dalam hal ini, hati Wei Jiyuan terguncang, dan dia tidak bisa menahan perasaan campur aduk yang tidak dapat dijelaskan. Para seniman bela diri manusia di Tanah Hilang cukup kuat. Para prajurit klan Setan Langit juga menatap murid-murid Sekte Sembilan mendalam dengan mata dingin. Menghadapi barisan yang begitu kuat, mereka yang selalu sombong, menyingkirkan penghinaan mereka. Shen Jin, apakah kamu masih mengenalku? Wei Jiyuan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia bertemu seorang kenalan lagi setelah 10.000 tahun. Di sebelahnya, Lin Haotian tidak memperkenalkan dirinya, tetapi tersenyum pada mereka berdua. Mendengar ini, mata dingin Shen Jin beralih ke Wei Jiyuan. Siapa lelaki tua ini? Shen Jin jelas bingung dengan pandangan ini. Dalam kesannya, di era ini, kecuali Lin Haotian, dia sepertinya tidak pernah berurusan dengan manusia lain. Namun, setelah melihat, Shen Jin merasa bahwa kontur wajah manusia tua di depannya agak familiar. Ngomong-ngomong, Yuan. Segera, Shen Jin ingat dan bertanya, apakah kamu keturunan Wei Jiyuan? Setelah mendengar ini, wajah Wei Jiyuan tiba-tiba sedikit tercengang. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, aku, Wei Jiyuan. Apa, kamu Wei Jiyuan? Jejak keterkejutan melintas di mata Shen Jin, dan dia menatapnya dengan tidak percaya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa orang ini bisa hidup begitu lama. Dia memang Yuan. Melihat wajah Shen Jin yang penuh keraguan, Lin Haotian akhirnya berkata dengan senyum tipis, dia menggunakan waktu untuk berhenti dan memenjarakan penuaan badannya, sehingga dia bisa hidup sampai hari ini. Jadi begitulah, bakat seni bela diri Shen Jin tidak rendah. Setelah mendengar penjelasan Lin Haotian, dia langsung mengangguk mengerti. Maaf, kamu sudah sangat tua. Aku tidak mengenalimu tadi. Shen Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Wei Jiyuan beberapa kali lagi, dan berkata dengan senyum tipis. Tidak masalah. Wei Jiyuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan emosi, tulang-tulangku yang tua hampir tidak dapat mengimbangi kecepatanmu. Aku hanya bisa berharap bahwa aku dapat berkontribusi sedikit lebih banyak dalam perang ini. Shen Jin mengulurkan tangan dan menepuk bahu Wei Jiyuan, aku bisa merasakan auramu sangat kuat sekarang, jadi jangan bersikap lebih rendah hati saat kau bertambah tua. Mendengar ini, Wei Jiyuan tidak bisa menahan tawa. Dia sedikit memahami temperamen Wei Jiyuan yang lugas, dan tidak peduli dalam hatinya. Bos, dia adalah iblis bersayap 6 yang bertarung denganmu di medan perang kuno 10 tahun lalu, kan? Pada saat ini, Qin Yu, Raimon, dan Gu Yunlei juga terbang mendekat, menatap Shen Jin dengan rasa ingin tahu. Ya, Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, lalu memperkenalkan Shen Jin, mereka bertiga adalah saudara angkat yang kuceritakan padamu. Dalam hal kekuatan pribadi, mereka tidak kalah darimu dan aku. Wajah Shen Jin sedikit tergerak oleh penilaian Lin Haotian yang sangat tinggi, lalu mengangguk dengan tenang kepada Qin Yu dan 3 orang lainnya. Kedua belah pihak secara resmi berkenalan. Kemudian, Lin Haotian terbang, menatap kedua tim, dan berkata dengan ekspresi tegas, aku tahu bahwa selalu ada kebencian yang tak terlupakan antara iblis langit dan manusia. Tetapi hari ini,
Aku harap kalian akan mengesampingkan dendam kalian dan bersatu untuk melawan musuh bersama. Apakah kalian mendengarnya dengan jelas? Saat suara itu jatuh, para murid sekte Jiuxuan, setelah beberapa saat hening, tiba-tiba berteriak keras, kami akan mematuhi perintah Tuan. Namun, para iblis langit tidak mengungkapkan pendapat mereka. Bagaimana dengan kalian? Sampai Senjin berubah menjadi dewa dan iblis bersayap 12, dan berteriak dingin, wajah mereka sedikit tegas, dan mereka semua menjawab dengan tergesa-gesa, ya, Tuan Iblis. Pada saat ini, di bawah perjodohan Lin Haotian dan Senjin, kedua kekuatan yang berkumpul kali ini benar-benar telah membentuk aliansi. Ayo pergi. Kemudian, di bawah kepemimpinan mereka berdua, para master dari kedua tim semuanya bergegas keluar dengan momentum yang luar biasa dan terbang menuju kedalaman Arktik. Momentum yang begitu kuat mengguncang dunia. Di area inti, di atas menara raksasa. Seolah merasakan kedatangan kedua tim, bayangan putih tiba-tiba terbang, dan hanya dalam selusin napas, sejumlah besar hamba dewa berkumpul. Para hamba dewa yang dapat diperbudak oleh para master jiwa dewa semuanya adalah para jenius dengan bakat seni bela diri yang kuat dari berbagai ras. Mereka berkumpul di sini, dan mereka semua adalah master seni bela diri tingkat atas dalam hal jumlah dan aura. Sepertinya kedua orang itu memang tidak bisa diremehkan. Mereka datang lebih cepat dari yang kukira. Dewa palsu troll terkemuka, dengan tatapan dingin di matanya, menatap banyak bayangan hitam yang samar-samar terlihat di langit yang jauh, dan berkata dengan dingin. Pemimpin, orang-orang itu jelas sudah siap kali ini. Sekarang rencananya baru saja dimulai. Apakah kita perlu berlindung untuk sementara waktu? Dewa palsu Behemoth di sebelahnya meminta instruksi. Tidak, energi dari 4 manik rune kekacauan tidak dapat lagi bertahan berapa lama, jadi gunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Dewa palsu troll itu menyipitkan matanya sedikit, dan suaranya dipenuhi dengan hawa dingin hutan. Dia berkata dengan dingin, bersiaplah untuk memicu susunan pembunuh. Kali ini, biarkan kelompok ras rendahan ini datang dan pergi. Kutub Utara, dua formasi yang dipimpin oleh Lin Haotian dan Sen Jin telah terbang ke area inti. Di bidang penglihatan, sebuah menara platina besar yang menjulang tinggi berdiri di atas salju. Di atas puncak menara, cahaya putih pekat dan bayangan, seperti sekawanan serigala, telah menunggu di sana siap untuk bertarung. Berhenti. Melihat ini, Lin Haotian tiba-tiba berhenti, dan teriakan yang dalam juga terdengar, tetapi dia tidak secara langsung mengeluarkan perintah pertempuran. Swiss. Dalam sekejap, puluhan ribu pengikut sekte Jiuxuan dan prajurit klan Tianmo semuanya berhenti di udara. Bos, mengapa Anda berhenti? Jika kita membiarkan mereka melarikan diri, akan lebih merepotkan untuk mengejar mereka. Gu Yunle penuh dengan semangat juang. Pada saat ini, dihentikan oleh Lin Haotian tidak diragukan lagi seperti mengulur waktu, yang sangat tidak tertahankan. Jangan khawatir, jika mereka ingin melarikan diri, mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama, mengapa menunggu sampai sekarang? Lin Haotian berkata dengan ringan. Itu benar, berhati-hatilah dengan penipuan. Sen Jin juga setuju dengan sudut pandang Lin Haotian. Mereka telah bertarung dengan para dewa palsu beberapa kali dan tahu bahwa orang-orang ini sangat licik. Kelompok ras rendahan itu cukup sabar. Melihat Lin Haotian dan anak buahnya tiba-tiba berhenti di luar jangkauan formasi, dewa palsu troll terkemuka memiliki tatapan dingin di matanya. Pergi dan pimpin mereka. Saat suara itu jatuh, 10 master jiwa yang kuat mengerti dan segera membawa sekelompok pelayan dewa dan terbang keluar terlebih dahulu. Melihat musuh datang, para murid sekte Jiuxuan dan para prajurit klan Tianmo yang hadir tiba-tiba tampak tegas, dan mereka semua mengencangkan senjata mereka, menunggu perintah dari Lin Haotian dan Sen Jin. Pihak lain hanya mengirimkan sebagian dari mereka, jangan pedulikan mereka, tetaplah tenang. Melihat ini, Sen Jin semakin merasa ada sesuatu yang salah, dan berteriak dingin dengan tatapan tegas. Apakah itu keledai atau kuda, kita akan mengetahuinya setelah mencobanya. Lin Haotian memiliki senyum dingin di wajahnya, dan pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, dia langsung membuka ruang hewan peliharaan sistem. Dalam sekejap, serangkaian bayangan binatang buas muncul dari udara tipis. Selain Xiaobai dan Raja Belalang, binatang perang utama, semua iblis gelap jurang bergegas keluar. Mata merah mereka tertuju pada kelompok dewa-dewa palsu.
Raungan mereka yang memekakkan telinga dipenuhi dengan keinginan yang sangat kuat untuk membunuh. Itu, iblis kegelapan abis. Melihat ini, para dewa palsu yang ingin memikat musuh ke dalam formasi pertempuran membuat pupil mereka bergetar. Raungan, raungan, raungan. Sebelum mereka bisa mengatakan apapun dalam sambutan pembukaan, ratusan iblis kegelapan abis telah meraung dan bergegas. Bunuh. Wajah 10 master jiwa yang kuat itu ngeri. Mereka jelas tahu betapa mengerikannya iblis kegelapan abis. Mereka tidak secara pribadi keluar untuk memikat musuh kali ini, tetapi memerintahkan para pelayan dewa di sekitarnya untuk naik dan menahan mereka. Kemudian, mereka segera terbang keluar dari lingkaran pertempuran. Ledakan. Di udara, satu hitam dan satu putih, kedua kelompok itu saling bertabrakan, dan suara pertempuran sengit tiba-tiba bergema. Meskipun jumlah iblis kegelapan abis sedikit, kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Dari segi kecepatan, kecepatannya juga secepat kilat. Serangan para pelayan dewa itu, ketika mengenai mereka, sebagian besar berhasil dihindari, atau tidak memberikan efek yang berarti. Seringkali setelah beberapa pertempuran, mereka akan digigit leher oleh Abyss Dark Demon, atau dibunuh secara brutal oleh cakar tajamnya. Penjaga janin pesawat memang seburuk yang dikatakan rumor. Aku tidak menyangka manusia benar-benar bisa menggunakan kekuatan ini. Melihat pemandangan ini, mata Dewa Semut Troll terkemuka perlahan menjadi serius, merasa bahwa ancaman kelompok Abyss Dark Demon ini jelas tidak kalah dari aliansi prajurit klan setan langit dan manusia. Aktifkan formasi. Pada saat itu, matanya menjadi galak, dan dia berteriak dengan suara tegas, kita harus benar-benar menjebak dan membunuh monster-monster ini. Bas! Saat suara itu jatuh, formasi pembunuh yang tersembunyi di area ini tiba-tiba muncul dari udara tipis. Satu demi satu pola cahaya putih dengan cepat berpotongan, dan langsung membentuk formasi cahaya misterius yang besar, yang langsung menyelimuti ratusan iblis kegelapan abis, bersama dengan ribuan pelayan dewa, dan juga tertutupi olehnya, tidak dapat mundur tepat waktu. Benar saja, ada triknya. Melihat pemandangan ini, mata Lin Haotian, Shen Jin dan yang lainnya sedikit tenggelam. Untunglah aku mendengarkan bos. Jika aku tidak tahu bahwa aku begitu bersemangat dan bergegas, aku pasti akan berada dalam bahaya. Gu Yunle tidak bisa menahan napas lega, tetapi meskipun begitu, bagaimana dengan hewan peliharaan bos? Namun, Lin Haotian tetap tenang dan membiarkan kelompok iblis kegelapan jurang terus membunuh, tanpa bermaksud membiarkan mereka menerobos formasi dan melarikan diri. Bunuh mereka. Dewa Semu Iblis Raksasa yang memimpin memiliki wajah muram. Dia juga tidak mengingat ribuan pelayan dewa. Tangannya dengan cepat mengubah segel dan secara langsung memicu serangan dalam formasi pembunuhan. Wosh wosh wosh. Dalam sekejap, energi dalam formasi tiba-tiba menjadi ganas, dan bilah cahaya sepanjang beberapa kaki mengembun dari segala arah, lalu menyapu dan memotong seperti orang gila. Pada saat ini, para hamba dewa dan iblis gelap jurang dalam tirai cahaya formasi seperti binatang buas yang dikurung, yang memungkinkan mereka untuk dibantai. Dalam serangan formasi yang mengerikan itu, para hamba dewa dengan jumlah anggota terbanyak tidak diragukan lagi adalah yang pertama menanggung beban. Menghadapi bilah yang padat dan tajam, mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan langsung dipotong-potong oleh mereka. Membunuh orang-orang mereka sendiri, terlalu kejam. Melihat ini, banyak murid dari Sekte Jiuxuan sedikit tercengang, dan cukup terkejut dengan cara yang brutal seperti itu. Di sisi lain, klan iblis surgawi memiliki wajah yang dingin. Mereka selalu berdarah dingin, dan mereka jelas menggunakan metode yang tidak bermoral ini untuk melawan musuh, jadi bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak banyak bereaksi. Beberapa ribu hamba dewa sepadan dengan imbalan iblis gelap jurangmu. Dewa Semu Iblis Raksasa terkemuka tertawa muram, dan tatapan dinginnya jatuh pada Lin Haotian, dan nadanya jelas sedikit membenarkan diri sendiri. Benarkah? Kalau begitu aku mungkin mengecewakanmu. Lin Haotian sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan sedikit senyum main-main muncul. Kumpulkan. Dalam sekejap, ratusan iblis kegelapan abis dalam formasi menghilang dalam sekejap, dan dia mengumpulkan semuanya ke dalam ruang hewan peliharaan sistem. Kemudian pikiran Lin Haotian bergerak, dan sekelompok iblis kegelapan jurang muncul dari udara tipis lagi, dan lokasi mereka berada di luar tirai cahaya formasi. Apa? Senyum di sudut mulut Dewa Semu Iblis Raksasa itu langsung membeku, dan dia melihat pemandangan ini dengan tak percaya.
Dia tahu betul bahwa susunan pembunuh ini sangat kuat. Kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya dapat memblokir hukum apapun. Bahkan jika dia menggunakan teleportasi, dia tidak dapat melarikan diri. Namun, situasi saat ini benar-benar di luar dugaannya. Sebagai tanggapan, Shen Jin juga menunjukkan senyuman di wajahnya. Jelas, dia sudah lama tidak puas dengan kemampuan Lin Haotian untuk memanggil hewan peliharaan sesuka hati. Sayang sekali susunanmu tidak berguna untuk hewan peliharaanku. Lin Haotian tersenyum dingin, menatap dewa palsu troll itu, kata-katanya penuh dengan provokasi. Bahkan jika tidak ada susunan, itu lebih dari cukup untuk menghadapi ras rendahanmu. Dewa palsu troll itu mendengus dingin. Ledakan. Setelah berbicara, aura energi pada dewa palsu troll itu tiba-tiba meledak. Aura yang begitu kuat tidak ada bandingannya bahkan dengan ratusan dewa palsu yang memiliki jiwa yang sama dengannya. Alamnya telah melampaui tingkat puncak alam kaisar, dan telah mencapai tingkat yang menakutkan dari alam dewa setengah langkah. Tidak sulit untuk melihat bahwa di antara banyak dewa palsu, hanya badan troll yang dimilikinya yang paling mampu menahan hampir 90% energi jiwa yang sangat besar. Jika badan troll itu juga mampu menahan 10% terakhir, niscaya akan sebanding dengan kekuatan klan dewa miliknya. Aura yang kuat sekali. Ketika Lin Haotian, Shen Jin, dan yang lainnya merasakan fluktuasi energi dewa palsu troll itu, mata mereka tenggelam. Orang ini jauh lebih kuat daripada dewa palsu yang pernah mereka temui di masa lalu. Jika mereka bertarung sendirian, tak satu pun dari mereka yang menjadi lawan dewa palsu troll itu. Bahkan, Wei Jiyuan, yang telah hidup selama 10.000 tahun, memiliki wajah yang serius saat ini. Ketika dia menyerang Menara Babel, para dewa yang dia temui tidak sekuat yang ini, dan jumlahnya hanya sedikit. Namun sekarang dia menghadapi lebih dari 100 anggota dewa. Ditambah dengan puluhan ribu pelayan dewa, barisan itu melampaui harapan awal Wei Jiyuan. Pertarungan hari ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit. Untuk menaklukkan dunia ini, mari kita mulai dari dirimu. Gunakan rasmu yang rendah untuk memperingati kemenangan para dewa kita. Dewa palsu troll itu tampak muram, menatap Lin Haotian dan yang lainnya, dan tersenyum muram. Saat dia berbicara, tangan kanannya yang kuat mengepal ke udara, dan sebuah pedang besar tiba-tiba mengembun dari kekuatan ilahi yang kuat. Ujung pedang yang tajam memancarkan cahaya putih yang tajam, yang sangat menyilaukan. Kekuatan para dewa tidak dapat dinodai, bunuh. Teriakan yang dalam terdengar, dan dewa palsu troll itu bergegas keluar. Di belakang, lebih dari 100 dewa yang kuat dan sejumlah besar pelayan dewa semuanya berangkat. Semua orang dengarkan, bertarung, bertarung sampai mati. Lin Haotian dan Shen Jin berteriak dingin serempak, dan kemudian mereka berdua berangkat hampir bersamaan. Dalam suara ledakan yang kuat, mereka berubah menjadi dua bayangan hitam dan bergegas keluar. Mata dingin mereka semua terkunci pada dewa palsu troll yang memimpin. Raungan, raungan, raungan. Mengikuti dari dekat di belakang, tim binatang perang yang dipimpin oleh Xiao Bai dan Long Ya meraung dan berangkat. Kemudian datang banyak murid dari Sekte Jiuxuan dan puluhan ribu master klan Tianmo. Bunuh. Dalam sekejap, teriakan pembunuhan yang memekakkan telinga membubung ke langit. Pada saat ini, tidak ada yang takut bertarung dan mundur. Jika Anda melihat dari kejauhan, Anda dapat melihat bahwa di udara di atas salju, kedua tim seperti dua aliran air yang sangat besar, saling bertabrakan. Bang! Pada saat tabrakan itu, dunia tampak membeku tiba-tiba pada saat ini. Kemudian, suara pertempuran sengit yang datang satu demi satu pecah sepenuhnya. Pada saat ini, Lin Haotian dan Shen Jin sudah bertarung dengan dewa palsu troll. Dibandingkan dengan Raja Troll yang terbunuh sebelumnya, kekuatan pemimpin dewa palsu troll yang mereka hadapi saat ini benar-benar berbeda. Badan ini tidak hanya mengandung hampir 90% energi klan dewa, tetapi juga mewarisi kekuatan mengerikan dari klan troll. Bang! Bang! Dengan dua suara berat, Lin Haotian dan Shen Jin sama-sama terguncang kembali oleh kekuatan yang kuat. Namun segera, kekuatan spiritual mereka melonjak, dan sambil dengan paksa menstabilkan badan mereka, mereka tiba-tiba bergegas lagi. Seekor semut dari alam yang lebih rendah berani menantang klan dewa kita. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pemimpin dewa palsu troll itu mendengus dengan jijik. Sial, sambil mengangkat pedangnya untuk membelah serangan pedang Shen Jin,
pedang raksasa di tangannya tiba-tiba berbalik dan menyapu pinggang ke arah Lin Haotian. Di ujung pedang, pola kekuatan ilahi menyembur keluar, meledak dengan energi pedang yang mengerikan. Jika terkena, bahkan dengan Mad God Battle Armor yang melindungi badan, dampak yang kuat mungkin akan menyebabkan cedera internal. Segera, Lin Haotian tidak memilih untuk bertarung secara langsung, dan melakukan gerakan instan. Wush, badannya tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan pada saat yang sama ketika serangan pemimpin Dewa Palsu Troll itu meleset, dia sudah melesat di atas kepala lawan. Tanpa penundaan sedikit pun, pedang pemakan naga Lin Haotian tiba-tiba menebas secara vertikal. Ledakan, kekuatan spiritual yang kuat bergabung dengan hukum ruang angkasa, membentuk getaran ruang yang memenuhi badan pedang, dan suara siulan tajam segera terdengar. Teleportasi. Orang ini benar-benar menelan Space Chaos Runebed. Pupil mata pemimpin Dewa Semu Troll itu sedikit menyusut. Dari pedang Lin Haotian, dia dengan jelas merasakan fluktuasi energi Space Chaos Runebed. Terlebih lagi, kekuatan kejut dalam serangan ini membuatnya merasa cukup berbahaya, dan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Wush wush wush. Namun, bagaimana mungkin Shen Jin memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menghindarinya? Dia segera mengayunkan pedang panjangnya dan menembakkan energi pedang hitam yang tajam. Jika orang ini ingin menghindarinya, dia juga harus menahan serangan energi pedangnya. Kerja sama ini jelas sangat diam-diam. Pemimpin Dewa Semu Troll itu terkejut dan marah, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan mengangkat pedangnya untuk memblokir, mencoba menahan serangan Lin Haotian. Bang! Saat kedua pedang itu bertabrakan, tidak ada ketegangan. Kejutan ruang yang terkandung dalam pedang pemakan naga tiba-tiba melonjak ke pedang raksasa cahaya putih. Segera, ada suara bang yang keras, dan pedang raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi tiba-tiba meledak saat retakan menyebar ke ekstrim. Aliran energi yang bergejolak yang melonjak keluar secara langsung menyebarkan lapisan kekuatan ilahi pada badan pemimpin Dewa Semu Troll, memperlihatkan badan troll asli. Kemudian, badannya yang kekar bagaikan batu yang dihantamkan ke udara, tiba-tiba jatuh dan mendarat dengan keras. Tanah di sekitarnya tiba-tiba amblas, dan sebuah lubang yang dalam dan mengejutkan pun muncul. Dalam hal ini, Lin Haotian tahu bahwa serangan ini tidak cukup untuk mengalahkan lawan, jadi dia mengayunkan pedang pemakan naga. Energi tak kasat mata dari hukum ruang angkasa menyebar, dan retakan ruang tiba-tiba muncul di kehampaan. Rahasia serangan ruang angkasa, tebasan dimensi. Seketika, serangkaian bilah pedang ruang angkasa tak kasat mata melesat keluar dari retakan ruang angkasa seperti badai. Tebasan setan. Shen Jin juga menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Energi iblis pada pedang hitam menyembur keluar, dan segera bayangan pedang hitam besar mengembun, membawa niat pedang yang melonjak dan menakutkan, dan tiba-tiba menebas lubang di bawah. Serangan gabungan semacam ini, bahkan jika pertahanan ilahi pemimpin Dewa Palsu Troll itu kuat, saya khawatir akan sulit untuk menahannya. Pemimpin, melihat pemandangan ini, puluhan Dewa Palsu yang lebih dekat segera meninggalkan lingkaran pertempuran dan ingin mencegat serangan Lin Haotian dan anak buahnya. Berdengung. Namun, pada saat berikutnya, domain waktu yang tak terlihat menyelimutinya. Waktu berhenti. Puluhan Dewa Palsu dipenjara di domain waktu. Mampu hidup dari 10.000 tahun yang lalu hingga saat ini, pencapaian Wei Jiyuan dalam keheningan waktu sudah pasti berada di level alam Mahayana. Meskipun mustahil untuk memenjarakan puluhan dewa palsu dalam waktu yang lama, tidak menjadi masalah untuk menghentikan mereka saat ini. Swoosh, swoosh, swoosh. Pada saat yang sama, 9 Master Aula, Qin Yu, Raimon, Gu Yunle dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Tanpa ada kekuatan eksternal yang menghalangi mereka, tebasan dimensi Lin Haotian dan tebasan iblis surgawi Shen Jin bergegas turun tanpa ketegangan dan menebas dengan ganas ke dalam lubang di posisi yang sama. Bang! Bang! Dalam sekejap, salju di sekitarnya meledak terbuka, dan lapisan salju yang tebal benar-benar meleleh karena dampak dari dua energi yang mengerikan itu, memperlihatkan lapisan tanah paling bawah. Pada saat yang sama, pemimpin Dewa Palsu Troll juga muncul. Sosoknya yang kekar masih berdiri, tidak jatuh, dan tidak ada luka di badannya. Sambil mengamati dengan saksama, dia melihat 4 badan energi dengan cahaya berbeda berkeliaran di sekitarnya, berputar perlahan, memancarkan fluktuasi energi mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar.
Badan energi itu adalah 4 manik rune chaos lainnya. 10.000 tahun yang lalu, 5 manik rune kekacauan lahir di antara langit dan bumi. Sifat energi mereka adalah kegelapan, api, angkasa, petir, dan badai. Kelima badan energi itu semuanya mengandung kekuatan asal mula segala sesuatu. Siapapun yang dapat memperolehnya dapat menggunakan energi kuat yang terkandung di dalamnya untuk menjadi hegemon. Justru karena kelahiran mereka, perang ras pertama pecah di dunia ini. Perang itu hampir menyapu semua kekuatan ras di benua langit, dan pertempuran tanpa akhir menyebabkan hilangnya nyawa. Untungnya, kepala sekte Jiuxuan, Hou Tiansheng, memperoleh 1 manik rune kekacauan angkasa dan memasang penghalang angkasa, sehingga wilayah manusia terhindar dari bencana. Namun, sekarang, kecuali manik rune kekacauan dengan atribut angkasa, keempat lainnya semuanya telah diperoleh oleh para dewa. Permukaan setiap manik rune kekacauan ditutupi dengan jejak pola cahaya putih, yang jelas dikendalikan oleh pemimpin Dewa Semut Troll. Jika semuanya diaktifkan, energi luar biasa itu akan sulit untuk dilawan bahkan oleh orang kuat kerajaan Kaisar. Aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki 4 manik chaos. Ini masalah. Mata Shen Jin sedikit tenggelam, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Mata Lin Haotian tegas. Dia telah menyerap energi Chaos Bats sebelumnya, dan dia tahu kekuatan benda-benda spiritual yang luar biasa seperti itu. Selain itu, Space Chaos Bat yang diserapnya telah dikonsumsi selama 10.000 tahun dan hampir habis. Tetapi 4 Chaos Bat lainnya tidak terlalu banyak dikonsumsi selama periode ini, dan energi yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi lebih besar. Sudah waktunya untuk menghentikan pertarungan di antara kita. Sosok kekar pemimpin Dewa Semut Troll itu melayang hingga dia berada pada ketinggian yang sama dengan Lin Haotian dan yang lainnya, lalu berhenti. Merupakan berkah bagimu untuk Mahtei dalam serangan energi Chaos Bats. Pergilah ke neraka. Dia menatap Lin Haotian dan Shen Jin dengan tatapan muram. Saat teguran marah terdengar, keempat Chaos Bats tiba-tiba berputar dengan cepat. Ci. Kemudian, 4 aliran energi dengan atribut yang berbeda meledak dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, dan kehampaan di sekitarnya diaduk oleh gelombang. Di antara gelombang itu, ada guntur ungu, api merah, dan kabut hitam. Pemandangan itu seperti badai kiamat, sangat mengerikan. Wah, kamu jago hukum kegelapan, kan? Kalau begitu, biarkan kamu mencicipi kekuatan manik rune kekacauan gelap dulu. Saat dia mengorbankan 4 rune kekacauan, pemimpin Dewa Semut Troll itu menjadi semakin sombong, dan menatap Shen Jin dengan tatapan main-main. Setelah berbicara, dia meraih dengan tangannya yang besar, dan kabut hitam tiba-tiba meluap dari badai energi, tiba-tiba berubah menjadi naga iblis, dan menerkam Shen Jin dengan tatapan ganas. Mata Shen Jin tenggelam, dan dia buru-buru mengambil pedang dan melakukan gaya pedang tebasan iblis lagi. Bang! Namun, bayangan pedang baru saja mengembun, dan langsung riyuntuh oleh hantaman badan energi naga iblis. Melihat ini, sosok Shen Jin mundur dengan cepat, dan kekuatan sihir yang bergulir terus menyembur keluar, memadatkan lapisan penghalang pelindung di depan. Bang! Namun, pertahanan semacam ini tidak menghasilkan banyak efek signifikan. Di bawah hantaman badan energi naga ajaib, penghalang pelindung itu meledak lapis demi lapis. Pada akhirnya, penghalang itu langsung mengenai badan Shen Jin. Pada saat kritis, 12 sayap di belakang Shen Jin terlipat dan membungkus seluruh badannya. Puff! Namun di bawah hantaman yang mengerikan ini, Shen Jin masih terluka parah. Seluruh orang itu langsung memuntahkan darah dan terbang mundur. 3 dari 12 sayapnya juga patah. Di samping, meskipun Lin Haotian tidak membantu Shen Jin, dia telah memanfaatkan celah ini untuk berteleportasi di belakang pemimpin Dewa Palsu Troll dan menusuknya dengan pedang. Wuss! Namun pada saat ini, badai hijau menyapu, dan kekuatan angin yang kuat benar-benar menyebabkan lintasan pedang panjang itu menyimpang. Pedang itu menusuk ke udara. Kemudian, sebelum Lin Haotian dapat menarik kembali pedangnya dan mundur tepat waktu, api merah meraung, seperti binatang api yang mengerikan, langsung menenggelamkan Lin Haotian dalam lautan api. Ci. Api yang membakar itu tampaknya membakar badan Lin Haotian seperti dapat menembus setiap lubang. Terlebih lagi, hukum api yang terkandung di dalamnya sangat aneh. Bahkan jika Lin Haotian menggunakan teleportasi,
api itu seperti belatung yang menempel di tulangnya, dan mereka masih melonjak di sepanjang lintasan ruang angkasa teleportasi. Jika bukan karena perlindungan dari Mad God Battle Armor, dia akan hancur total di bawah pembakaran yang mengerikan seperti itu. Dengan cara ini, manik kekacauan api mengikuti Lin Haotian dari dekat, bergerak cepat dan terus-menerus, melepaskan gelombang api dengan gila-gilaan, seperti sangkar, benar-benar menjerat Lin Haotian, tidak meninggalkan kesempatan untuk melarikan diri. Bos, melihat pemandangan ini, wajah Qin Yu, Raimon dan Gu Yunle tiba-tiba berubah, dan mereka segera bergegas dengan putus asa. Raungan marah bergema, dan keranaga kuno Xiaobai memegang tongkat Haotian Xuan, dengan keras menghancurkan kepala salah satu pelayan, dan kemudian bergegas dengan darah. Kamu berani menghadapi klan dewa kita dengan kekuatan seekor semut. Dewa palsu troll itu mensibir dengan jijik, dan kemudian melambaikan tangannya, mengaktifkan manik rune kekacauan dengan atribut guntur. Berderak, tiba-tiba, kilat ungu yang tak terhitung jumlahnya menyebar liar di kehampaan seperti jaring laba-laba, dipenuhi dengan fluktuasi energi guntur yang mengerikan, dan dengan keras menyerang Qin Yu dan yang lainnya. Kamu pergi selamatkan bos, aku akan mengambilnya. Xiaobai berbicara dalam bahasa manusia, dan tongkat Haotian Xuan di tangannya tiba-tiba memanjang dan menjadi lebih panjang, seperti penangkal petir, secara langsung menarik semua guntur yang menutupi langit dan bumi. Ledakan, ribuan guntur menyerbu ke tongkat Haotian Xuan, dan hampir dalam sekejap, seluruh tongkat berubah menjadi ungu keperakan. Raungan, Xiaobai adalah yang pertama menanggung beban guntur. Dalam ledakan guntur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Jika bukan karena badan keranaga kuno yang sangat kuat, mungkin akan meledak dan mati dalam sekejap setelah guntur memasuki badannya. Namun saat ini, kondisi Xiaobai tidak terlalu baik. Kulitnya terbakar hitam dan dia jatuh dengan gumpalan asap hitam. Salah satu pelayan itu menatap dingin, dan tampaknya memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pukulan fatal kepada Xiaobai. Tiba-tiba dia terbang mendekat sambil memegang lightsaber di tangannya. Xiaobai, setelah menyadari hal ini, Raimon mengerutkan kening dan melepaskan anak panah. Sambil menghalangi pelayan itu, dia segera berbalik dan terbang untuk menangkap Xiaobai. Pada saat ini, Qin Yu dan Gu Yunle sudah mendekati Lin Haotian. Melihat sosok yang dilalap api, mereka saling bertukar pandang dan segera mengaktifkan kekuatan spiritual mereka. Dua semut pemberani lagi telah datang. Mari kita hadapi mereka bersama-sama. Dewa palsu troll itu tersenyum main-main dan mengaktifkan Thunder Chaos Rune Bat lagi. Di udara, saat pemimpin troll dewa palsu sekali lagi mengaktifkan Thunder Chaos Rune Bat, seluruh langit tiba-tiba dipenuhi dengan kilat yang cemerlang. Suara gemuruh guntur bergema dengan keras, dan kemudian Chaos Rune Bat berubah menjadi naga guntur ungu perak besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki, menukik turun dari langit dan tiba-tiba menyerbu ke arah Qin Yu dan Gu Yunle. Fluktuasi energi guntur yang mengerikan membuat orang-orang gemetar. Kakak kedua, bantu kakak tertua menyingkirkan manik rune api, aku akan menghentikannya. Mata Gu Yunle tajam, dan sosoknya tiba-tiba melesat, dan gelombang kekuatan spiritual hitam yang kuat juga menyembur keluar dari badannya. Telan untukku. Pada saat itu, pusaran energi hitam tiba-tiba mengembun di depannya, dan langsung menelan naga guntur yang diubah oleh Chaos Rune Bat. Namun, energi Thunder Chaos Rune Bat sangat ganas, dan seni bela diri menelan Gu Yunle tidak dapat menahannya. Ci. Saat pusaran hitam itu menggeliat hebat, pusaran itu terus-menerus menyambar petir, bahkan menyebar ke badan Gu Yunle. Di bawah erosi guntur, badannya terus mengeluarkan suara ledakan halus, dan jelas bahwa dia menanggung dampak yang kuat. Empat tua, melihat ini, Qin Yu cemas dan hendak membantu, tetapi dihentikan oleh Gu Yunle, jangan khawatirkan aku, selamatkan bos dulu. Erosi angin, mata Qin Yu sedikit tajam, tetapi dia sangat tegas dan buru-buru memobilisasi kekuatan spiritual di badannya, membentuk badai tornado untuk menyapu ke arah manik api yang menjebak Lin Haotian. Namun, saat ini, pemimpin dewa palsu troll telah memobilisasi manik kekacauan dengan atribut badai dan bergegas keluar, melepaskan badai yang lebih mengerikan, yang secara langsung mengguncang badai tornado yang dilemparkan oleh Qin Yu dan menghantam Qin Yu dengan keras. Hanya ada suara bang yang dalam. Perisai aura pelindung meledak seketika, dan Qin Yu juga dikejutkan oleh kekuatan badai yang mengerikan dan memuntahkan darah dan terbang keluar.
Pada saat yang hampir bersamaan, pusaran gelap Gu Yunle, bagaimanapun juga, tidak dapat menahan energi dari Thunder Chaos Rune Bat, dan meledak. Ah! Dengan teriakan, Gu Yunle jatuh dengan darah di sekujur badannya, jelas terluka parah. Bagaimana kekuatan seekor semut dapat menahan Chaos Rune Bat? Melihat Shen Jin, Qin Yu dan yang lainnya yang dikalahkan satu demi satu, pemimpin troll Sudoga tertawa dengan arogan. Wus! Namun, tepat saat dia selesai berbicara, sebuah anak panah yang menyala merobek langit dan melesat. Kecepatannya begitu cepat sehingga pemimpin troll Sudogat baru saja bereaksi ketika dia sudah berada di atas badan. Segera, dia buru-buru mengaktifkan Hurricane Chaos Rune Bat, dan angin kencang menyapu, dengan paksa memutar lintasan anak panah yang menyala. Meskipun dia lewat, lengannya masih terluka dengan darah. Kutu kupret, troll Sudogat terkejut dan marah, dan matanya tiba-tiba menatap sosok kuat yang tidak jauh dari sana. Namun, Raimon memegang busur hitam itu, dan kekuatan spiritualnya melonjak, memancarkan cahaya merah yang kuat. Namun, kali ini, arah yang dituju Raimon bukanlah dewa palsu troll itu, melainkan manik kekacauan api yang menjebak Lin Haotian. Dengan rohku, aku mengubah busur itu menjadi anak panah, panah naga api. Suara rendah keluar perlahan dari mulut Raimon, dan seteguk esensi hidupnya juga disemprotkan ke busur hitam itu. Kakak ketiga, jangan. Kakak ketiga, jangan. Melihat ini, pupil mata Qin Yu dan Gu Yunle menyusut tajam, dan keduanya tampaknya menyadari sesuatu dan berteriak dengan cemas. Namun saat ini, mata Raimon yang cerah dipenuhi dengan tekad, dan tidak ada yang bisa menghentikan keputusannya. Dentang. Segera, begitu tali busur dilepaskan, Raimon benar-benar menggunakan bayi roh itu sebagai anak panah dan melesat keluar dengan keras. Api merah yang kuat tiba-tiba mekar dari bayi rohnya, langsung berubah menjadi bayangan anak panah naga api yang besar, menderu ke arah manik kekacauan api. Begitu cepatnya sehingga dalam sekejap mata, manik rune kekacauan api itu meledak dengan dahsyat di depan mata pemimpin dewa palsu troll yang terkejut. Bang! 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 Tiba-tiba, kedua jenis api itu bertabrakan dengan dahsyat, dan ledakan benturan keras terus terdengar. Namun, manik rune kekacauan itu dibiarkan oleh janin pesawat, dan energi yang dikandungnya murni dan luas. Bahkan jika Raimon mengorbankan badan bayi roh itu, situasi saat ini masih sulit untuk dihadapi. Ledakan. Raimon sama sekali tidak ragu, dan sedikit kegilaan melintas di matanya, dan dia langsung meledakkan bayi rohnya. Bang! Dalam sekejap, bayangan panah naga api yang diubah oleh bayi roh itu tiba-tiba meledak seperti meteorit, dan manik rune kekacauan api itu terkejut dan terbang keluar dalam benturan energi yang mengerikan itu. Jejak retakan mulai muncul, dan cahaya api yang menyebar juga menjadi jauh lebih redup. Ah! Di sisi lain, saat bayi roh itu meledak, Lei Meng langsung terhantam keras, menyemburkan darah dan jatuh dari udara. Engah! Setelah mendarat dengan keras, badan Lei Meng langsung terkubur di salju, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Kakak ketiga, melihat pemandangan ini, mata Qin Yu dan Gu Yunle langsung memerah, lalu menyeret badan mereka yang terluka parah dan tersandung ke tempat Lei Meng jatuh. Kakak Lei Meng, di lingkaran pertempuran tidak jauh dari sana, sebagian besar murid sekte Jiuxuan juga memperhatikan pertempuran tragis di sini, dan wajah mereka berubah drastis. Seperti yang kita semua tahu, sistem seni bela diri manusia adalah untuk memadatkan bayi roh. Jika bayi roh hancur, itu juga berarti kultivasi seumur hidup hilang sepenuhnya. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Lei Meng, yang selalu jujur dan tenang, akan melakukan hal gila seperti itu. Pada saat ini, tanpa pengekangan manik-manik rune api, Lin Haotian akhirnya berhasil melarikan diri. Tetapi dia melihat bahwa baju perang dewa gila di badannya telah lama kehilangan kilau cemerlang aslinya, dan seluruh badannya hangus hitam, seolah-olah ada tanda-tanda terbakar dan meleleh. Kakak ketiga, Lin Haotian mengerutkan kening dan berteleportasi ke tanah di bawah. Meskipun dia baru saja terperangkap oleh manik api, dia tahu semua yang terjadi. Pada saat ini, Lei Meng telah digali keluar dari salju oleh Qin Yu dan timnya. Setelah kehilangan bayi rohnya, dia sangat lemah saat ini, dan penampilannya yang sekarat tampak seolah-olah dia akan mati kapan saja. Gu Yunle buru-buru mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan dan segera memberikannya kepada Lei Meng. Wajah pucat Lei Meng baru saja membaik sedikit. Bos,
Baguslah kalau kamu baik-baik saja, tapi aku hanya bisa membantumu di sini. Raimon mengangkat kelopak matanya yang berat dan menatap Lin Haotian yang mendekat, dengan senyum di wajahnya. Selama bosnya aman, bahkan jika dia kehilangan semua kultivasinya, itu sepadan baginya. Bagaimanapun, bayi roh dapat berlatih lagi, tetapi kehidupan saudara-saudara hanya dapat dijalani satu kali. Kamu telah bekerja keras, dan langkah selanjutnya diserahkan kepada bos. Lin Haotian mengerutkan kening dan menatap ketiga saudara di depannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Segera, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan sosoknya tiba-tiba melayang. Wajahnya yang tampaknya tenang itu sangat marah. Cek-cek, aku tidak menyangka bahwa kalian, sekelompok ras rendahan, akan begitu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi di mataku, kalian lebih seperti sekelompok sampah bodoh. Sudut mulut dewa palsu troll itu menunjukkan seringai, dan kata-katanya yang sarkastik penuh dengan godaan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu secepat itu. Sebelum itu, aku akan menyiksa ketiga sampah itu sampai mati. Mendengar ini, aura pembunuh di mata Lin Haotian tiba-tiba membumbung tinggi lagi. Ketiga bersaudara itu hampir mati untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, kata-kata dewa palsu troll itu tidak diragukan lagi telah menyentuh sarafnya yang paling sensitif. Karena kamu ingin bermain, aku akan menemanimu sampai akhir. Lin Haotian berkata dengan dingin dengan tatapan tegas dan wajah dingin. Meskipun kekuatan keempat manik kekacauan itu kuat, masih ada jalan keluar. Namun, konsekuensinya baginya adalah dia harus mengambil risiko pemberontakan yang besar. Sistem, nyalakan mode sintesis hewan peliharaan. Tetapi saat ini, Lin Haotian tidak lagi terlalu peduli, dan tiba-tiba berteriak dalam hatinya. Ding, mode sintesis telah dihidupkan untuk tuan rumah. Silakan pilih hewan peliharaan yang akan disintesis, tidak ada batasan jumlahnya. Segera, suara sintesis elektronik dari sistem terdengar di benaknya. Mata Lin Haotian bersinar dengan kegilaan. Dia langsung memilih semua abis Dark Demon dan berkata dalam hati, sintesis. Ding, abis Dark Demon terlalu banyak. Setelah disintesis, kekuatan mereka akan jauh melampaui kekuatan tuan rumah. Aku khawatir akan ada risiko kehilangan kendali. Apakah kamu yakin tentang sintesisnya? Mendengar perintah dari sistem, Lin Haotian sama sekali tidak ragu, oke. Sintesis hewan peliharaan, selesai di ruang hewan peliharaan sistem. Namun, tak lama kemudian, Lin Haotian tampaknya telah memikirkan tindakan balasan dan menambahkan suara. Mendesing. Saat suara itu jatuh, ratusan abis Dark Demon yang bertarung dengan banyak pelayan dewa menghilang seketika. Kemudian, suara sistem juga terdengar. Ding, fusi selesai. Selamat kepada tuan rumah karena telah mengembangkan binatang perang super, Dewa Iblis Abis. Seketika, salah satu meja di ruang hewan peliharaan sistem tiba-tiba muncul dengan totem baru. Cahaya yang kabur itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan Lin Haotian akhirnya melihat penampakan binatang perang super itu. Meskipun bentuk badannya masih mempertahankan penampilan asli Abis Dark Demon, ia jelas lebih tinggi dan kuat, dan wajahnya menjadi lebih mengerikan. Seluruh badannya dikelilingi oleh udara hitam, dengan cakar dan taring yang tajam, dan mata merahnya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Bentuk yang mengerikan seperti itu seperti binatang buas yang tak tertandingi, yang menakutkan. Terutama kekuatan tempur pada panel data, yang tampaknya telah mencapai 1 juta. Dengan data kekuatan tempur yang mengerikan, bahkan jika semua hewan peliharaan seperti naga ajaib dan xiaobai ditambahkan bersama-sama, mereka akan langsung terbunuh. Lin Haotian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Begitu binatang buas yang tak tertandingi ini dipanggil dan kehilangan kendali, bahkan jika para dewa tidak menjarah janin pesawat, iblis jurang ini sendiri dapat menghancurkan dunia ini. Dalam hal ini, Lin Haotian jelas memiliki tindakan balasan. Dia segera menggerakkan pikirannya dan memerintahkan, Raja Belalang, tiru iblis jurang. Setelah menerima perintah, Raja Belalang langsung melakukan keterampilan hewan peliharaan tiruan klon. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh salinan iblis jurang, dan batas waktu kendali adalah 10 menit. Saat berikutnya sistem berbunyi, bola kabut hitam melintas di depan Lin Haotian. Kabut hitam itu dengan cepat menggeliat, mengembun menjadi tiruan Dewa Iblis Jurang. Ledakan. Saat tiruan Dewa Iblis Jurang muncul,
roh jahat gelap yang mengerikan menyebar seperti api yang mengamuk. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya tampaknya takut pada roh jahat binatang buas yang tak tertandingi ini. Dalam agitasi yang hebat, ia benar-benar bergegas ke area luar. Bagaimana mungkin ada iblis kegelapan jurang yang begitu kuat? Melihat pemandangan ini, pupil dewa palsu iblis raksasa bergetar hebat, merasakan fluktuasi roh jahat yang mengerikan yang dipancarkan oleh dewa iblis jurang. Bahkan dengan 4 manik rune kekacauan yang melindungi badannya saat ini, ia tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Sungguh makhluk gelap yang mengerikan. Bahkan naga iblis itu tidak memiliki rasa penindasan yang mengerikan ini. Di lingkaran pertempuran yang tidak jauh dari sana, baik itu murid-murid sekte Jiuxuan, atau para master klan Tianmo dan banyak dewa semu, mereka semua menghirup udara dingin tanpa sadar. Menghadapi binatang buas yang begitu menakutkan, tidak ada dari mereka yang bisa mengumpulkan sedikit pun keinginan untuk bertarung. Satu-satunya pikiran adalah melarikan diri. Bunuh. Lin Haotian tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun dalam batas waktu 10 menit dan memberi perintah secara langsung. Baik, Master. Setelah menerima perintah, Dewa Iblis Abis tidak membuat gerakan kuat apapun, tetapi hanya mengulurkan cakarnya. Saat udara hitam pekat melonjak, kekuatan melahap yang sangat mengerikan dan kuat tiba-tiba meletus. Pemimpin Dewa Semut Troll itu belum bereaksi, dan langsung tersedot ke udara. Kekuatan ilahi di badannya tidak bisa menahan sama sekali. Dalam kengerian, Dewa Semut Troll itu buru-buru mengendalikan 4 manik rune kekacauan dan melesat ke arah Dewa Iblis Abis. Dewa Iblis Abis melirik serangan ini dengan dingin, dan bahkan tidak repot-repot menghindar. Ia membuka mulutnya yang besar dan ganas dan langsung memuntahkan 4 tentakel hitam, yang melilit 4 manik rune kekacauan secepat kilat dan menyeretnya langsung ke mulutnya. Taring tajam itu mengatup, dan hanya ada beberapa klik. 4 manik rune kekacauan digigit hingga berkeping-keping. 4 energi ganas yang menyembur keluar sama sekali tidak berpengaruh padanya. Semuanya ditelan dan diubah menjadi pasokan energinya sendiri. Ding! Klon Dewa Iblis Abis menyerap 4 manik rune kekacauan yang dibiarkan oleh embrio pesawat, dan energinya terisi ulang secara super. Batas waktu penggunaan ditingkatkan menjadi 1000 jam. Pada saat ini, suara sistem terdengar di benak Lin Haotian. Lin Haotian tidak diragukan lagi cukup terkejut dengan peningkatan batas waktu yang tiba-tiba. Tanpa diduga, setelah klon menyerap energi manik rune kekacauan, ia benar-benar dapat meningkatkan batas waktu penggunaan. 1000 jam setara dengan lebih dari sebulan. Dengan batas waktu yang begitu lama, menghancurkan kelompok pasukan dewa ini tidak terkalahkan. Mata Lin Haotian berbinar, dan jantungnya berdebar kencang. Apa? Ketika dia melihat bahwa keempat manik rune kekacauan benar-benar ditelan oleh Dewa Iblis Abis yang menakutkan, Dewa Semut Troll itu tertegun sejenak. Namun, saat ini, kematiannya sudah dekat. Di bawah kekuatan menelan yang kuat, badannya langsung terperangkap di telapak tangan raksasa Dewa Iblis Abis. Ah! Kemudian, dengan teriakan ketakutan, Dewa Semut Troll itu terkoyak-koyak, dan jiwa di dalamnya juga diledakkan oleh Dewa Iblis Abis dengan telapak tangan. Dengan batas waktu 1000 jam, pertempuran berikutnya tidak diragukan lagi lebih dari cukup untuk menghadapi pasukan Dewa Semu itu. Bersihkan musuh. Di bawah kendali Lin Haotian, Dewa Iblis Abis meledak dengan kekuatan penghancur. Setelah menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran dengan momentum yang dahsyat, pesta pembunuhan gila-gilaan diluncurkan. Para prajurit dari Sekte Jiuxuan dan klan Tianmo semuanya mundur ke tempat terdekat karena takut, membentuk pengepungan besar untuk menangkap para dewa palsu yang melarikan diri. Pembunuhan sepihak ini tidak berhenti sampai malam. Semua dewa palsu di Menara Babel dimusnahkan. Kutub Utara. Angin dingin di malam hari dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Melihat sekeliling, salju putih ditutupi dengan mahyat, dan salju itu berlumuran darah. Warna merah tua itu sangat mengejutkan. Setelah pertempuran ini, klan Setan Langit dan para pengikut Sekte Sembilan Mendalam tidak menjalin hubungan yang sangat bersahabat untuk saat ini, tetapi mereka tidak lagi memiliki emosi permusuhan yang mereka miliki di masa lalu. Ketika membersihkan medan perang, mereka bahkan saling membantu dan menemukan sesama anggota suku mereka yang meninggal dalam pertempuran. Lin Haotian, setan kegelapan abis ini, apakah kamu juga mendapatkannya di Abyss of the God Burial? Shen Jin sedikit menyesuaikan luka-lukanya, lalu terbang ke Lin Haotian, menatap setan abis dengan heran.
Tidak terbayangkan bahwa Lin Haotian dapat menjinakkan makhluk gelap yang begitu menakutkan. Ya, Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh tanpa menjelaskan terlalu banyak. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Raimon yang sangat lemah, merasa sedikit enggan. Dengan fondasi Raimon, tidak sulit untuk memadatkan bayi roh lagi, tetapi itu pasti akan membuang banyak energi selama prosesnya. Dibandingkan dengan para prajurit seusianya, dia tidak diragukan lagi jauh tertinggal. Oh Third, pohon ini untukmu. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia mengeluarkan pohon merah dari ruang penyimpanan. Seluruh badannya berwarna merah seperti api, dan permukaan cabang dan daunnya ditutupi dengan pola api ajaib yang terbentuk secara alami, dan dipenuhi dengan fluktuasi energi api yang sangat murni. Ini adalah pohon roh jimat api. Melihat ini, mata Raimon tiba-tiba sedikit melebar, dan dia segera mengenali jenis tanaman spiritual surga dan bumi ini. Buah roh jimat api yang diberikan Lin Haotian kepadanya berasal dari ini. Itu benar-benar pohon roh jimat api, dan ada buah di atasnya. Melihat ini, para murid sekte Jiuxuan yang hadir terkejut, dan mereka menatap pohon roh jimat api dengan mata berkedip, tetapi melihat bahwa jelas ada buah roh merah yang tergantung di cabang dan daun, dan seluruh badannya dikelilingi oleh api. Harta spiritual surga dan bumi semacam ini langka di dunia. Makanlah buah spiritual itu, dapatkan kembali badan roh api, lalu gunakan energi dari pohon simbol api ini. Aku yakin kau akan segera dapat memulihkan kultivasimu. Lin Haotian tersenyum, dan tidak ada keengganan dalam nada bicaranya. Kakaknya bersedia melakukan apa saja untuknya, jadi sebagai bos, dia tentu saja harus memberinya kompensasi. Bos, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Wajah Lei Meng sedikit berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Jika kau tidak menginginkannya, berikan saja padaku. Gu Yunle menjilati wajahnya dan datang, menyeringai dan berkata, gunakan benda ini untuk menjemput gadis-gadis, kurasa 1 daun sudah cukup. Pah, namun, begitu dia selesai berbicara, Qin Yu mengetuk kepalanya tanpa basa-basi dan memarahinya sambil tersenyum, kultivasi saudara ketiga sekarang sama sekali tidak berguna, apakah kau masih punya hati nurani? Gu Yunle mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah, saudara ketiga sendiri tidak menginginkannya, aku tidak akan bersikap sopan kepada saudara tertua. Lin Haotian menatap Lei Meng dan bercanda, jika kamu tidak menginginkannya lagi, itu akan benar-benar diambil oleh saudara keempat. Mendengar ini, mata Gu Yunle langsung berbinar. Terima kasih, bos. Ekspresi Raimon menegang, dan dia segera setuju, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Di sampingnya, Gu Yunle tersenyum, tetapi dia tidak terus berdebat. Bagaimanapun, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa Gu Yunle lah yang sengaja menunjukkannya untuk memprovokasi Raimon. Kalau tidak, dengan temperamen Raimon yang jujur, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi orang ini untuk menerimanya. Lin Haotian, meskipun basis utama dewa-dewa palsu ini telah diberantas, masih ada dewa-dewa palsu di antara berbagai suku. Shen Jin berkata dengan wajah serius, jadi, pertempuran ini belum benar-benar berakhir untuk saat ini. Lin Haotian mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan pembersihan besar-besaran selanjutnya. Setelah berdiskusi sebentar, keduanya mencapai konsensus. Selamat tinggal. Di udara, banyak prajurit Tianmo dan murid sekte Jiuxuan semuanya menundukkan tangan dan mengepalkan tinju, saling memberi hormat dengan penuh hormat. Suara gemuruh berkumpul bersama dan melesat ke langit, melambangkan kemenangan yang diraih oleh aliansi ini. Setelah memberi hormat, pasukan kedua belah pihak berpisah dan meninggalkan tanah Arktik ini. Dalam operasi pembersihan berikutnya, Lin Haotian dan timnya menghabiskan lebih dari setengah bulan untuk membasmi abis para dewa palsu yang bersembunyi di antara berbagai ras. Tanpa campur tangan para dewa palsu, perang antar ras berangsur-angsur berhenti. Sejauh ini, pertempuran yang telah terjerat selama ribuan tahun ini akhirnya benar-benar berakhir. Larut malam, Sekte Jiuxuan. Di halaman, 4 sosok duduk mengelilingi meja batu kecil. Keempat orang itu adalah Lin Haotian dan keempat saudaranya. Ada sebotol anggur di depan setiap meja. Setelah minum-minum, tawa keempat orang itu berangsur-angsur berhenti. Suasana juga menjadi sedikit berat. Bos, apakah Anda benar-benar sudah memutuskan? Tanya Gu Yunle, menatap Lin Haotian dengan enggan di matanya.
Baiklah, jika aku tidak keluar dari tempat peristirahatan ini, berarti aku sudah pergi. Lin Haotian tersenyum dan mengangguk, lalu berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, aku akan menemukan Tao Ling. Baiklah, kami bertiga bersaudara akan berlatih untukmu di sini dan harus menemukan kakak Tao Ling kembali. Semoga perjalananmu aman, bos. Sebagai tanggapan, Qin Yu, Lei Meng, dan Gu Yunle tidak mengatakan apa-apa lagi, dan semuanya mengangkat toples anggur secara diam-diam. Lin Haotian juga mengangkat toples anggur di atas meja. Di bawah langit malam, keempat bersaudara itu saling tersenyum dan minum dengan liar. Dalam benak mereka, tampaknya adegan pertemuan mereka di Akademi Tianyan muncul. Setelah bertahun-tahun, tidak mudah untuk mencapai prestasi seperti ini hari ini. Tentu saja, hal yang paling beruntung adalah bahwa persahabatan antara keempat orang itu tidak pernah berubah selama perjalanan seni bela diri yang sulit ini. Saudara seumur hidup. 3 tahun kemudian, sosok tinggi muncul di kehampaan yang gelap, dikelilingi oleh banyak bintang, seperti pusat alam semesta. Matanya yang tajam menyapu sekeliling dan segera terkunci pada satu arah. Sosok itu seakan menembus ruang dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Wus! Ketika dia muncul kembali, dia sudah melayang di tata surya alam semesta, menghadap bintang biru di bawahnya. Dibandingkan dengan bintang-bintang lain di alam semesta, planet ini dikelilingi oleh banyak satelit mekanis, yang tidak diragukan lagi berarti era peradaban teknologi. Bumi, akhirnya ditemukan. Melihat planet biru itu, mata Lin Haotian berbinar, dan matanya yang dalam mengungkapkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Tao Ling, aku di sini. Lin Haotian menggerakkan badannya, dan kecepatan yang mengerikan mengirimkan gelombang suara yang kuat, seperti meteorit yang langsung menerobos atmosfer, bergegas menuju dunia di bumi. Hampir pada saat yang sama, semua satelit di sekitar bumi membunyikan alarm yang mendesak. Pemberitahuan darurat. Periksa apakah ada benda tak dikenal yang bergegas ke bumi. Kecepatannya terlalu cepat dan tidak mungkin untuk mendeteksi apa itu. Dugaan awal adalah itu adalah meteorit kosmik. Analisis data menunjukkan bahwa kecepatan yang mengerikan ini pasti akan menyebabkan gempa bumi dan tsunami global yang dahsyat. Cepat kunci lokasi dan intersepsi dengan segala cara. Untuk sementara waktu, pasukan pertahanan udara negara-negara di seluruh dunia gelisah, dan banyak sekali jet tempur yang terbang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menikmati novel ini, kita lanjut ke novel-novel berikutnya. Bersambung.